Lihat, ada naga emas di kepala Xuan Ye. Mengapa begitu kecil? Mu Yingsui berkata dengan heran. Li Qianjun berkata itu bukan naga emas, itu pasti harta misterius khusus yang kuat. Pada titik ini, inilah waktunya bagi Xuan Ye untuk menggunakan kartu truf aslinya. Tampaknya naga emas adalah kartu trufnya. Yulong menyelesaikan pelatihannya dan melihat panggung kompetisi dengan ekspresi khawatir. Si Tu Yufan akan baik-baik saja, dia pasti bisa mengalahkan Xuan Ye. Mu Yingsui mengangguk dan berkata si Tu Yufan adalah yang terkuat di antara kita, dia tidak bisa dikalahkan. Semua orang percaya diri pada si Tu Yufan, termasuk si Tu Ling. Hanya Li Qianjun yang tidak memahami si Tu Yufan, tapi dia tidak banyak bicara. Kakak senior Xuan Ye pasti menang. Xuan Qingping berteriak gembira saat dia melihat Xuan Ye menggunakan kartu asnya. Nona Qingping, bolehkah saya bertanya apa nama harta karun yang mulia Xuan Ye? Song Ke sangat penasaran dan mau tidak mau bertanya. Aku hanya tahu itu disebut tebasan naga suci, dan itu sangat kuat. Ini juga pertama kalinya aku melihat kakak senior Xuan Ye menggunakannya. Sepertinya si Tu Yufan sangat kuat. Tebasan naga suci, seru Tuo Baiyun. Di antara Song Ke, Tuo Baiyun, dan Huo Gui, Tuo Baiyun adalah yang paling berpengetahuan. Hantu api bertanya Tuo Baiyun, pernahkah kamu mendengar tentang pembunuhan naga suci? Tebasan naga suci adalah harta tak tertandingi yang tersisa dari zaman kuno. Dikatakan bahwa itu berisi jiwa naga emas. Harta ini telah menghabisi banyak orang kuat dan disebut tebasan naga suci. Sangat kuat, si Tu Yufan sudah mati kali ini. Huo Gui berkata dengan penuh semangat. Song Ke berkata dengan tenang saya harap begitu. Ia pernah bertarung melawan si Tu Yufan dan mengetahui bahwa si Tu Yufan tidak mudah dikalahkan. Pada saat itu, dia menyadari tubuh peledak Sura, Sura Dava, dan kerangka darah. Ini tidak dapat membantu si Tu Yufan, dan pada akhirnya dia dikalahkan olehnya. Betapa kuatnya tebasan naga suci harus dilihat dan dipercaya. Naga suci bunuh. Di panggung kompetisi, Xuan Ye meraung dan mengaktifkan tebasan naga suci untuk menyerang. Pada saat yang sama, penguasa pemecah langit muncul di udara dan menyerang lebih dulu. Menghadapi ancaman baru, si Tu Yufan segera memberi perintah kepada Fei Tian Xuanwu. Fei Tian Xuanwu mengetahui situasi si Tu Yufan dan segera menggunakan dinding kristal. Fei Tian Xuanwu dengan cepat memuntahkan gelembung jernih. Gelembung kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti bola kristal. Bola kristal itu tumpang tindih dan membentuk dinding kristal di depan si Tu Yufan. Penguasa pemecah langit sangat kuat, tetapi ia hanya dapat menghancurkan puluhan bola kristal. Fei Tian Xuanwu terus meludahkan gelembung. Bola kristal menjadi semakin banyak dan dinding kristal menjadi semakin tebal. Xuan Ye sudah siap dan tidak peduli. Aku melihatnya mengendalikan tebasan naga suci, menyebabkan naga emas terbagi menjadi 8. 8 naga emas terbang menuju si Tu Yufan pada saat yang sama, mencapai kecepatan ekstrim, hanya menyisakan 8 hantu emas. 8 naga emas secara bersamaan menyemburkan sesuatu seperti nafas naga, tapi itu berwarna emas, dan menembakkannya ke si Tu Yufan. 8 nafas naga emas bertabrakan dengan dinding kristal. Bum-bum, ledakan dahsyat terdengar. Segera setelah itu, langit dipenuhi debu. Platform kontes terbuat dari bahan khusus dan umumnya tidak dapat dihancurkan. Buntut dari benturan antara nafas naga emas dan dinding kristal justru menghancurkan platform kompetisi, membuatnya penuh lubang. Kekuatan serangan tebasan naga suci begitu mencengangkan bahkan perisai platform kompetisi pun terguncang hebat setelahnya dan hampir hancur. Wasit tidak bisa lagi duduk diam dan berdiri satu demi satu untuk memperkuat perisai pelindung. Si Tu Yufan tidak terluka, namun pusing setelah kejadian tersebut dan hampir muntah darah. Kekuatan pertahanan dinding kristal memang luar biasa, melebihi ekspektasi si Tu Yufan. Serangan tebasan naga suci baru saja berakhir, dan si Tu Yufan melihat platform kompetisi sangat berdebu sehingga dia bahkan tidak bisa melihat lawannya dengan jelas. Dia memutuskan untuk menggunakan pedang suksian untuk mengakhiri kompetisi. Segera, dia membiarkan pedang suksian keluar dan melancarkan serangan langsung. Bagaimanapun, ada debu di sekelilingnya dan mustahil untuk melihat apa yang dia lakukan. Setelah pedang suksian keluar, ia hanya menembakkan satu gerakan, yang juga merupakan satu-satunya keterampilan pedang suksian, yang disebut Sushen dan Dexian. Pedang suksian berubah menjadi pedang raksasa, seolah-olah itu nyata, dan menebas Xuan Ye dengan satu serangan. Pedang ini begitu kuat sehingga seolah-olah telah menghancurkan kehampaan, membelah langit dan bumi, mengejutkan dunia dan menangisi hantu dan dewa. Wasit merasakan ancaman dan dengan cepat mundur ke tepi panggung kompetisi. Dia tidak hanya mengenakan baju besi tingkat Xuan, dia juga memasang perisai spiritual untuk melindungi dirinya dengan seluruh kekuatannya. Xuan Ye tiba-tiba merasa terancam, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Apa yang terjadi? Kenapa kamu punya firasat buruk? Dia tidak peduli, dia sangat mempercayai instingnya. Segera, dia berusaha sekuat tenaga untuk membela diri.
Dia tidak hanya mengenakan baju besi, dia juga memasang perisai spiritual. Belum lagi, dia membuat simbal emas terbang keluar dari tubuhnya, membentuk garis pertahanan pertama. Semua ini dilakukan dalam sekejap mata, dan dia akhirnya melihat dengan jelas bahwa pedang besar langsung menutupi seluruh panggung kompetisi, dan menyerang bagian atas kepalanya seperti permulaan dunia. Xuan Ye terkejut, harta karun apa ini? Dia dengan cepat membuat simbal emas terbang untuk membelanya. Pada saat kritis, Rang sangat tenang dan tenang. Ledakan, Su Shen Misian tidak menghancurkan simbal emas itu, tetapi menjatuhkannya dan mengenai perisainya, menyebabkan perisai itu bergetar hebat lagi. Untungnya, seseorang di luar memperkuat perisai tersebut, jika tidak, perisai tersebut tidak akan mampu menahan dampak langsung dari simbal emas. Su Shen Misian terus menebas Xuan Ye tanpa kehilangan momentumnya. Xuan Ye sedikit tercengang. Dia tidak menyangka bahkan simbal emas pun tidak dapat memblokir pedang raksasa itu. Karena simbal emas tidak bisa menghentikannya, armor tingkat Xuan di tubuhnya mungkin juga tidak bisa menghentikannya. Menghadapi situasi ini, dia berpikir untuk menghindar, dan tidak ada rasa malu untuk menghindar. Xuan Ye menggunakan keterampilan tubuhnya dan mencoba yang terbaik untuk menghindar. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pedang raksasa itu telah mengunci dirinya. Tidak peduli bagaimana dia menghindar, pedang raksasa itu masih mengenai kepalanya, mencoba membelahnya menjadi dua. Ups, apakah saya harus mengaku kalah? Tidak, saya sama sekali tidak bisa mengakui kekalahan seperti ini. Sepertinya saya hanya bisa menggunakan kartu truf penyelamat hidup saya. Keyakinan Xuan Ye berubah dan dia segera mengambil keputusan. Boneka pengganti. Untuk berjaga-jaga, Xuan Ye mengaktifkan harta karun yang diberikan Sekte Tianji untuk menyelamatkan hidupnya. Boneka stand-in, seperti namanya, mampu menahan serangan yang fatal dan mati demi tuannya. Harta karun semacam ini sangat langka, bahkan Sekte Tianji pun tidak memiliki banyak. Pedang raksasa itu menebas, perisainya langsung pecah, dan baju besi Tianlong juga rusak. Retakan, boneka penggantinya hancur, Xuan Ye akhirnya menyelamatkan nyawanya, dan sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya basah kuyup. Si Tu Yufan kaget saat melihat Xuan Ye tidak terluka. Xuan Ye sangat ketakutan. Dia belum melihat dengan jelas harta apa yang digunakan si Tu Yufan. Di luar panggung kompetisi, semua orang tercengang. Bahkan mereka yang mendukung si Tu Yufan lupa bersorak. Setelah sekian lama, seseorang berseru ini adalah keterampilan bela diri atau harta karun, keren sekali. Ini sangat menakutkan. Si Tu Yufan sebenarnya memiliki gerakan mematikan. Xuan Ye akan mendapat masalah. Kekayaan dan hidupku akan sia-sia lagi. Bahkan Yang Yi dan yang lainnya sangat terkejut, karena mereka tidak tahu kapan si Tu Yufan memiliki kartu truf yang begitu kuat. Apa ini? Si Tu Yufan sangat ketat sehingga dia bahkan tidak memberi tahu kita. Yang Yi berteriak aneh. Trik ini terlalu menakutkan. Saya pikir Xuan Ye akan menyerah. Sekali lagi dan Xuan Ye tidak akan memiliki boneka pengganti untuk menyelamatkan hidupnya. Si Tu Ling dipenuhi dengan kegembiraan, adikku memang yang paling kuat. Bunuh Xuan Ye. Alis cemberut Yulong mengendur dan menjadi lebih indah. Di sisi lain, Song Ke tampak ngeri. Bagaimana mungkin? Mengapa si Tu Yufan masih melakukan gerakan mematikan seperti itu? Dia tidak bisa mempercayainya, dan dia tidak mau mempercayainya. Dia kalah dari si Tu Yufan, dan dia sedikit tidak yakin pada awalnya, tetapi setelah menyaksikan si Tu Yufan bersaing dengan Xuan Ye, dia menyadari bahwa si Tu Yufan tidak mencoba yang terbaik, yang tidak dapat dia terima. Huo Gui menghela nafas. Si Tu Yufan sangat luar biasa. Dia selalu menyimpan kekuatannya sebelumnya, dan sepertinya dia hanya untuk pertempuran hari ini. Xuan Qingping berkata dengan marah, bagaimanapun, kamu termasuk di antara 10 tuan muda teratas, tetapi kamu tidak bisa memaksakan semua kartu truf si Tu Yufan. Kamu benar-benar tidak berguna. Dia tidak menjelaskan secara spesifik, tetapi semua orang tahu dia sedang membicarakan Song Ke. Song Ke berada dalam kondisi pikiran yang tidak dapat dijelaskan. Dia merasa sangat tidak nyaman dan tidak berniat memperhatikan Xuan Qingping. Sebaliknya, Feng Xiaoxiao sangat tidak puas. Siapa yang tahu jika gerakan menghabisi si Tu Yufan dikembangkan nanti. Jangan hanya menyalahkan orang lain. Nada suaranya lembut, tapi sikapnya jelas. Xuan Qingping berkata dengan dingin, apakah Anda mengatakan bahwa kami, orang-orang dari Sekte Tianji, tidak dapat melakukannya? Apakah saya perlu mengatakan sesuatu yang jelas? Feng Xiaoxiao berkata dengan tenang. Kata-kata sederhana seperti itu membuat Xuan Qingping muntah darah. Dia segera berdiri. Kamu. Su Yuchan juga berdiri, menunjuk ke arah Xuan Qingping, dan berteriak dengan dingin, siapa kamu? Sekte Tianjimu telah kalah 2 pertandingan berturut-turut, jadi kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menyebut orang lain sampah? Yang lain takut pada Tianjimen, tapi Su Yuchan tidak mengambil hati. Xuan Qingping memelototi Su Yuchan dan hampir marah. Song Ke segera berdiri dan berkata, harap diam sebentar dan perhatikan kompetisinya dengan cermat. Saya harap Yang Mulia Xuan Ye bisa menang.
Feng Xiaoxiao kemudian menarik Su Yuchan dan memintanya duduk terlebih dahulu. Suan Qingping juga tahu bahwa tidak ada gunanya membuat masalah saat ini. Setelah memikirkannya, dia akhirnya duduk. Beberapa wasit sedang memperkuat perisai pelindung di bawah panggung kompetisi. Mereka tidak bisa melihat detailnya, mereka hanya melihat pedang raksasa itu menebas ke langit. Harta karun apa yang bisa melakukan keterampilan unik ini? Salah satu wasit berseru. Menurutnya, tidak mungkin Si Tu Yufan atau Suan Ye melakukan seni bela diri seperti itu. Hanya dengan melihat kekuatannya, Anda tahu itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka kirimkan. Oleh karena itu, dia segera memikirkan semacam keterampilan unik dari harta karun itu. Jika harta karun itu bisa melakukan gerakan seperti itu, nilai harta karun itu pasti sangat tinggi. Saya belum pernah mendengar harta karun semacam ini. Mungkin itu adalah harta karun peninggalan zaman kuno. Siapa yang melakukan tindakan sekuat itu? Tulang-tulang tua kita hampir tidak bisa menahannya. Berhentilah bicara dan lakukan yang terbaik untuk memperkuat perisai. Jika perisai itu rusak, banyak orang yang tidak bersalah akan terluka. Wasit berhenti bicara dan berusaha sekuat tenaga, membuat wajah mereka memerah. Untuk memastikan tidak ada yang salah, mereka harus terus-menerus mengirimkan kekuatan ke perisai untuk mencegah perisai tersebut dihancurkan oleh pedang raksasa. Suan Ye, ambil langkah lain dariku untuk menghabisi para dewa dan menghancurkan yang abadi. Teriak Si Tu Yufan. Ekspresi Suan Ye berubah drastis. Dia tidak lagi memiliki boneka pengganti untuk menyelamatkan nyawanya. Memikirkan kekuatan gerakan sebelumnya, dia masih ketakutan. Bisakah kamu menggunakan jurus sekuat itu untuk kedua kalinya? Suan Ye sedikit ragu. Kami akan segera mengetahui apakah kami dapat melakukannya untuk kedua kalinya. Izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya bahwa sekali gerakan ini digunakan, meskipun wasit meminta untuk berhenti, saya tidak dapat menahannya. Saya harap Anda memaafkan aku. Si Tu Yufan berkata dengan tenang. Faktanya, pedang Zuxian hanya dapat mengirimkan satu gerakan untuk menghabisi dewa dan makhluk abadi. Setelah satu gerakan, pedang Zuxian tertidur lelap dan perlu mengisi kembali energi. Si Tu Yufan telah mencabut pedang Zuxian. Dia sekarang benar-benar menggertak, berharap untuk menakuti Suan Ye. Jika tidak, pertarungan sengit akan tetap terjadi. Terlebih lagi, tebasan naga suci Suan Ye memang kuat. Si Tu Yufan tidak akan mampu menahannya tanpa mengandalkan Fei Tian Xuanwu. Fei Tian Xuanwu menggunakan perisai Xuanwu satu kali, dinding kristal satu kali, dan paling banyak satu dinding kristal lagi, dan energinya hampir habis. Oleh karena itu, Si Tu Yufan harus mengambil inisiatif dan tidak terjebak dalam situasi pasif. Ekspresi Suan Ye terus berubah, dan dia terus menatap Si Tu Yufan, ingin melihat apakah Si Tu Yufan berbohong. Mau tak mau ia merasa takut saat melihat ekspresi santai Si Tu Yufan, seolah yakin akan kemenangan. Memikirkan pedang raksasa itu, dia merasa mati rasa. Namun dia tidak mau mengaku kalah seperti ini. Saat ini, Si Tu Yufan membuat gerakan aneh dan berteriak Suan Ye, bersiaplah untuk menyerang, saatnya menentukan pemenangnya. Suan Ye tidak lagi punya waktu untuk ragu, dia berteriak berhenti. Saya mengaku kalah. Dia adalah masa depan Sekte Tianji dan tidak bisa mati begitu saja. Semakin mulia seseorang, semakin jelas dia takut akan kematian. Wasit, mohon umumkan hasilnya dan selesaikan taruhannya. Si Tu Yufan sangat tenang. Dia bersorak dalam hati, inilah hasil yang dia harapkan. Wasit dengan lantang berkata Si Tu Yufan berkompetisi dengan Suan Ye, dan Si Tu Yufan menang. Mohon Suan Ye menyerahkan 5 harta karun tingkat Suan yaitu Tianlong Armor, Purple Frost Sword, Whirlwind, Golden Symbol, dan Sky Breaking Ruler. Suan Ye sangat frustrasi dan mengeluarkan 5 harta karun satu per satu dan menghapus tandanya. Kemudian, dia menyerahkan harta itu kepada wasit dan memandang Si Tu Yufan dengan tatapan mematikan. Si Tu Yufan tidak terlalu peduli dan menerima semua harta karun itu. Dia tidak pamer dan mengatakan bahwa pedang pembunuh abadi hanya dapat digunakan sekali untuk menghabisi para dewa dan menghancurkan yang abadi. Itu memang akan memukul Suan Ye, tapi itu juga akan mengungkap identitas aslinya. 5 harta karun tingkat Suan, ini adalah panen besar. Di antaranya, armor Tianlong dirusak oleh Zhu Shenxian dan perlu diperbaiki oleh Master Penempa. 4 harta karun tingkat Suan lainnya masih dalam kondisi baik dan dapat digunakan setelah diambil kembali. Suan Ye, terima kasih atas harta karunnya. Namun, dia tidak bisa menahan senyum. Wajah Suan Ye menjadi gelap. Si Tu Yufan, kami telah mencatat akun ini dan akan menyelesaikannya dengan Anda cepat atau lambat. Aku akan bersamamu kapan saja. Si Tu Yufan tidak peduli. Suan Ye keluar dari panggung kompetisi terlebih dahulu. Ada tangisan, kutukan, dan ejekan di luar, tapi tidak ada sorak-sorai. Suan Ye, kamu pecundang, kamu harus mati. Aku kehilangan semua kekayaanku. Suan Ye, karena kamu sungguh sia-sia,
kamu tidak boleh keluar untuk memprovokasi dan menyakiti orang lain dan dirimu sendiri. Suanyai, keluar dari kota Huaxia, Suanyai, keluar dari kota Huaxia. Mendengar suara ini, Suan Ye terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Si Tu Yufan kemudian keluar dari arena kompetisi sambil bersorak dan berteriak. Mereka yang membuat taruhan yang benar tentu saja bersorak, sedangkan mereka yang membuat taruhan yang salah tidak hanya memarahi Suan Ye tetapi juga si Tu Yufan. Tapi sorak-sorainya jauh lebih keras, menekan kutukan itu. Si Tu Yufan tidak ingin menyinggung publik, jadi dia bahkan tidak kembali ke tribun dan langsung meninggalkan kota Huaxia. Dia sangat rendah hati dan berusaha menutupi wajahnya, tetapi banyak orang masih mengenalinya. Si Tu Yufan, kamu benar-benar hebat. Si Tu Yufan, aku mempertaruhkan seluruh kekayaanku padamu, dan kamu tidak mengecewakanku. Si Tu Yufan, kenapa kamu mengalahkan Suan Ye? Itu membuatku kehilangan segalanya. Si Tu Yufan mengabaikan siapapun dan segera pergi. Kembali ke Ting Feng Yayuan, si Tu Yufan hampir pingsan. Pertarungan dengan Suan Ye adalah pertarungan tersulitnya. Untungnya, pedang Zuxian telah maju dan dia akhirnya dapat menggunakan skill tersebut sekali, jika tidak maka tidak akan mudah baginya untuk menang. Namun, memikirkan tentang kekuatan pedang Zuxian dan 5 harta karun tingkat Suan yang baru saja dia menangkan, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Bagaimana cara mendistribusikan harta karun ini? Saya sendiri pasti menggunakan simbal emas, dan penguasa pemecah langit juga sangat kuat. Jika mereka tidak menginginkannya, saya bisa menyimpannya. Adapun 3 harta karun tingkat Suan lainnya, di sana tidak ada gunanya aku datang. Harta karunnya sendiri sangat bagus, termasuk gunting naga perak untuk menyerang, tapi dia tidak terlalu tertarik dengan penguasa pemecah langit. Terlalu banyak harta belum tentu bagus. Kuncinya adalah menguasai setiap harta dan mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Dia lebih tertarik pada simbal emas, karena simbal emas dapat digunakan baik secara ofensif maupun defensif. Pertahanan Si Tu Yufan sudah sangat kuat, apakah itu Dragon Elephant King Kong atau Magic Armor, kekuatan pertahanannya luar biasa. Ada juga Fei Tian Xuan Wu yang dibantu secara khusus, keduanya merupakan keterampilan bertahan. Meski begitu, ia tetap berharap pertahanannya semakin kuat sehingga bisa fokus menyerang tanpa khawatir dirugikan. Setelah sekian lama, Si Tu Yufan menjadi tenang dan mulai berlatih untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Arena seni bela diri Tiongkok telah mendidih sejak lama. Sekte Tianji dikalahkan dalam ketiga pertempuran tersebut, yang merupakan pukulan berat bagi kekuatan yang dipimpin oleh Sekte Tianji, tetapi ini adalah kabar baik bagi kekuatan lain. Terutama mereka yang melakukan taruhan yang tepat bersorak dan merayakannya dalam waktu yang lama, membuat arena pencaksilat Tiongkok menjadi sangat meriah. Yang Yi dan yang lainnya merayakannya sebentar sebelum meninggalkan tempat kompetisi seni bela diri Tiongkok. Si Tu Kong berkata semuanya, ikut saya untuk mengumpulkan dana perjudian Anda. Kali ini kami menghasilkan banyak uang. Si Tu Kong, berapa penghasilan kita? Yang Yi sangat penasaran. Tidak banyak. Peluang Si Tu Yufan 3 kali lipat. Saya bertaruh total lebih dari 8 miliar emas dan harus membayar lebih dari 20 miliar emas. Ada juga banyak batu spiritual. Bagaimanapun, saya telah menghasilkan banyak uang. Kong sangat bersemangat. Mu Yingsui berkata dengan penuh semangat dengan begitu banyak emas dan batu roh, kita harus mengumpulkannya bersama-sama. Lebih aman dengan cara ini. Dia melihat sekeliling, takut orang-orang di sekitarnya akan mendengarnya. Meskipun kota Huaxia tidak mengizinkan perkelahian pribadi, dengan banyaknya emas dan batu spiritual, tidak ada jaminan bahwa seseorang tidak akan mengambil risiko. Yang Yi setuju oke, ayo pergi dan kumpulkan uang judi lalu kembali. Penonton sangat heboh, berbicara dan tertawa hingga pembukaan handicap. Ada banyak orang yang mengantri untuk mengumpulkan dana perjudian. Ketika orang-orang ini melihat Yang Yi dan yang lainnya, mereka semua menyerah. Yang mulia Yang Yi, Anda juga di sini untuk mengumpulkan dana perjudian Anda. Silakan ke garis depan. Orang-orang ini menghasilkan banyak uang dari perjudian karena Si Tu Yufan, jadi tentu saja mereka sangat sopan. Si Tu Kong bahkan tidak mengantri, langsung maju ke depan dan menerima uang judinya. Hal ini berlaku untuk 4 pasar utama yang dia pertaruhkan. Dia kehilangan banyak hal di 4 pasar utama, tetapi dia tidak gagal membayar uangnya. Yang Yi berkata dengan penuh semangat, ayo kita pergi ke Ting Feng Yayuan bersama-sama. Kita harus merayakannya dengan baik. Yang Yi, apakah kamu ingin anggota baru merayakannya juga? Mereka juga menyumbangkan banyak uang kali ini. Itu suatu keharusan. Baik itu anggur berkualitas atau makanan lezat, itu harus yang terbaik. Lalu berapa banyak emas yang diinvestasikan oleh anggota baru akan dikembalikan 3 kali lipat, yang setara dengan mereka memenangkan taruhan. Si Tu Kong mengangguk dan berkata, oke, saya akan segera membuat pengaturan. Dana perjudian ini terlalu banyak, ambil kembali dulu dan lihat bagaimana Yu Fan mengaturnya. Du Feng berkata saya akan mengambil langkah pertama.
Saya akan mengatur agar anak buah saya mengawasi Song Ke dan orang-orang itu. Mereka pasti tidak akan menyerah dan akan melakukan tindakan besar. Silakan, ingatlah untuk datang lebih awal untuk mendengarkan Feng Yayuan. Kamu tidak akan pulang kecuali kamu mabuk malam ini. Situ Yufan dan yang lainnya sedang mendiskusikan bagaimana cara merayakannya, sementara Song Ke dan yang lainnya murung. Song Ke, Huo Gui, dan Tuo Baiyun berkumpul, semuanya terlihat jelek. Orang pembawa sial, kami terlalu percaya pada Xuan Ye dan yang lainnya. Sekarang kami baik-baik saja. Kami tidak hanya marah, tetapi kami juga kehilangan banyak emas dan batu spiritual. Tuo Baiyun mengangguk dan berkata kami telah melakukan banyak hal untuk Sekte Tianji dan membuat banyak musuh. Kami hanya berharap mereka dapat menghancurkan Situ Yufan dan lainnya. Akibatnya, mereka sendiri dikalahkan oleh Situ Yufan dan lainnya, dan mereka juga merugikan kami. Kamu tidak hanya kalah, tetapi kamu juga menderita karena kemalasan mereka. Benar-benar keji, kata hantu api dengan marah. Song Ke bertanya apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Jika Situ Yufan dan yang lainnya tidak mati, kita akan kesulitan tidur dan makan. Kita harus menyingkirkan mereka. Mereka tumbuh terlalu cepat. Mungkin dalam waktu kurang dari 50 tahun, tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Kata Tuo Baiyun. Hantu api berkata sayang sekali kota Huaxia tidak dapat mengambil tindakan, jika tidak, mereka pasti sudah lama tersingkir. Song Ke berkata pendapat saya adalah bahwa meskipun Anda mengatur orang kuat untuk menyergap di luar kota Huaxia memiliki 4 gerbang, dan penyergapan harus dilakukan di semuanya. Yang terbaik adalah mengelilingi kota Huaxia. Kota Huaxia sangat besar. Untuk mengelilingi kota Huaxia membutuhkan terlalu banyak orang kuat. Kami tidak memiliki cukup tenaga kerja. Song Ke berkata saya berencana untuk bersatu dengan 5 sekte racun dan ninja untuk membantu kami mencegat Situ Yufan dan yang lainnya. Selain itu, kami masih harus menemukan Xuan Ye dan yang lainnya. Saya yakin mereka ingin menyingkirkan Situ Yufan dan yang lainnya lebih dari kita. Huo Gui berkata saya akan menghubungi ninja dan 5 sekte racun. Saya tidak ingin menderita dari Xuan Ye dan yang lainnya. Song Ke berkata dengan suara yang dalam tidak ada yang ingin tersinggung. Lebih baik kita pergi bersama. Dengan tindakan Sekte Tianji, kita akan lebih yakin untuk menghabisi Situ Yufan dan yang lainnya. Huo Gui sangat tertekan baiklah, untuk menghabisi Situ Yufan dan yang lainnya, saya akan menanggungnya sedikit lebih lama. Saya harap mereka tidak mengecewakan kali ini. Dia sudah sangat tidak senang dengan Xuan Ye dan yang lainnya, tapi tidak mudah untuk marah. Tuo Baiyun berkata Song Ke, mari kita tunggu dan biarkan Xuan Ye dan yang lainnya tenang dulu. Mereka dalam masalah sekarang, dan kita hanya bisa memarahi mereka di masa lalu. Bagus. Lagi pula, Situ Yufan dan yang lainnya tidak akan pergi dalam waktu dekat, jadi kami bisa mengatur semuanya dengan tenang. Selain itu, kami telah mengirimkan tenaga tambahan untuk mengawasi Ting Feng Yayuan dan Gu Yuesai. Jika ada masalah dengan mereka, kami akan segera mengetahuinya. Song Ke berpikir sejenak dan setuju. Situ Yufan, Yang Yi, dan Yulong telah memenangkan 3 dari 3 pertempuran. Mereka tidak hanya mengalahkan tuan muda terbaik dari 3 sekte besar abadi, tetapi sekarang mereka juga telah mengalahkan tuan muda terbaik dari Sekte Tianji. Tampaknya bahwa ada harapan untuk rekonstruksi kuil Shaolin. Tiongkok Timur telah berada dalam kekacauan selama bertahun-tahun. Saya berharap kuil Shaolin akan dibangun kembali dan memiliki awal yang baru. Ya, persaingan di arena sudah lama berubah. Lebih baik ketika kuil Shaolin mendominasi Tiongkok Timur. Banyak tokoh dari generasi tua yang mulai angkat bicara. Kebanyakan dari mereka berharap kuil Shaolin bisa dibangun kembali, bahkan berharap kuil Shaolin bisa menggulingkan Sekte Tianji dan menjadi yang pertama dari 9 sekte abadi lagi. Arah angin sudah mulai berubah. Dulu, tidak ada yang optimis bahwa beberapa anak muda seperti Situ Yufan bisa membangun kembali kuil Shaolin. Melalui serangkaian pertunjukan, mereka telah menaklukkan banyak orang. Kemanapun mereka pergi, orang-orang membicarakan Situ Yufan dan lainnya, dan kebanyakan dari mereka sangat memuji mereka. Sebaliknya, para pemuda kuat dari Sekte Tianji lah yang meninggalkan banyak keburukan. Mereka begitu sombong, namun pada akhirnya mereka mengalami kekalahan telak. Perbedaan seperti itu telah menyebabkan banyak orang kehilangan seluruh kekayaannya. Aneh rasanya jika tidak membenci mereka. Ting Feng Yayuan sangat hidup. Seluruh personel penting dari Situ Yufan dan kelompoknya hadir, di antaranya Li Qianjun dan Situ Ling juga diperbolehkan untuk berpartisipasi. Tai Mufeng juga tiba bersama karakter utama tim petualangan. Situ Yufan keluar dari pelatihan dan semua orang hampir siap. Yang Yi tersenyum dan berkata Situ Yufan, hanya kamu yang tersisa, cepat keluarkan anggur Monkey. Anggur Monkey tidak menjadi masalah. Kamu tidak akan pulang jika tidak mabuk malam ini. Ayo minum sebanyak yang kita bisa dan minum secara terbuka. Bagus, kamu bisa minum sebanyak yang kamu mau malam ini.
Jianglong berkata dengan gembira. Situ Yufan tersenyum dan berkata ada hal membahagiakan lainnya. Saya telah memenangkan beberapa harta karun tingkat Suan yang bagus dari Suan Ye. Lihat apakah Anda membutuhkannya. Di antara mereka, saya sendiri ingin simbal emas, dan Tianlong San. Ungu pedang embun beku, angin puyuh, penguasa pemecah langit. Dia berhenti dan melanjutkan armor Tianlong agak rusak dan perlu diperbaiki. Angin puyuh dan penguasa pemecah langit keduanya adalah harta karun tingkat misterius yang sangat bagus. Yulong berkata tepat pada waktunya, saya memenangkan dua harta karun tingkat Suan dari Suan King Suan. Itu tidak cocok untuk saya. Anda dapat mengambilnya dan membagikannya. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan baju besi Phoenix api dan pisau terbang api. Yang Yi berkata harta saya cukup, jadi tidak perlu mengawasinya. Harta karunnya terletak pada esensinya, bukan pada kelimpahannya. Kuncinya adalah menyesuaikan diri. Yang Yi memiliki manik-manik Buddha emas dan Buddha Guangming, tetapi tidak begitu tertarik pada harta karun misterius lainnya. Mu Yingsui berkata saya juga perlu menambahkan lebih banyak harta. Situ Yufan memandang 18 arhat dan bertanya, apakah Anda memerlukan harta karun? Jianglong berkata kita semua memiliki seperangkat harta karun tingkat Suan yang dibuat khusus. Tidak perlu menambahkan lebih banyak harta untuk saat ini. Saudari Ling, Tai Mu Feng, apakah kamu memiliki harta karun yang kamu minati? Situ Yufan bertanya lagi. Situ Ling melihatnya, berpikir sejenak, dan berkata, saudaraku, bisakah kamu memberiku penguasa pemecah langit? Tentu saja, Situ Yufan segera menyerahkan penguasa pemecah langit kepada Situ Ling. Di antara harta yang dimenangkannya, yang terbaik adalah penguasa pemecah langit, yang ia berikan kepada Situ Ling, agar uangnya tidak jatuh ke tangan orang luar. Tai Mu Feng merenung sejenak dan berkata, saya ingin armor naga langit. Tidak masalah, armor naga langit adalah milikmu. Kamu dapat membawanya ke master penempa untuk memperbaikinya. Situ Yufan menyerahkan armor naga langit kepada Tai Mu Feng. Saya kebetulan kenal seorang master casting. Tai Mu Feng berkata dengan penuh semangat. Situ Yufan berkata ada 4 harta karun lagi. Siapa yang membutuhkannya? Ada cukup banyak orang yang menginginkannya, tetapi budidaya mereka belum mencapai ranah bumi Yuan, dan memberi mereka harta tingkat Suan akan sia-sia, dan mereka sendiri akan terlalu malu untuk memintanya. Situ Yufan menunggu sejenak dan berkata karena tidak ada yang membutuhkannya, keempat harta ini akan saya simpan untuk saat ini. Setelah kami merekrut orang-orang kuat di alam Earth Yuan, kami akan membagikannya sesuai kebutuhan. Yang Yi berkata tidak apa-apa. Oke, ayo lanjutkan minumnya, kata Situ Yufan lantang. Mau tak mau dia merasa sedikit sedih karena saat ini hanya ada terlalu sedikit orang kuat di alam Yuan bumi di kuil Shaolin. Mereka tidak bisa mengandalkan orang-orang kuat dari kuil Shaolin yang tersebar di seluruh negara ilahi bumi timur. Mereka hanya bisa terus merekrut orang-orang kuat, berharap untuk merekrut beberapa orang kuat yang tiada taranya dengan tingkat budidaya di atas alam Yuan bumi. Perayaan berlangsung sepanjang malam, semua orang mabuk, beberapa orang tidur di tanah, dan tidak ada yang mempedulikannya. Baru pada tengah hari semua orang bangun satu demi satu. Setelah berpesta semalaman, banyak hal yang harus mereka pikirkan selanjutnya. Kapan Anda akan meninggalkan kota Huaxia? Bagaimana kita bisa menghindari penyergapan 4 sekte abadi dan melanjutkan perjalanan dengan lancar? Bagaimana cara melindungi diri sendiri? Bagaimana cara mengatur orang-orang kuat yang baru direkrut? Situ Yufan, Yang Yi, Mu Yingsui, Yulong, Tai Mu Feng, Situ Kong, dan Du Feng berkumpul untuk membahas masalah ini. Semuanya, kita telah memenangkan pertarungan di arena, tapi kita tidak bisa bangga. Selanjutnya, ada masalah yang sangat serius yang perlu diselesaikan. Kita sudah menjadi duri dalam daging dari 4 sekte besar abadi, dan mereka semua ingin menyingkirkan kita dalam mimpi mereka. Jadi, bagaimana caranya? Mampu meninggalkan kota Huaxia dengan aman telah menjadi prioritas utama kami. Situ Yufan berkata dengan keras. Yang Yi berkata kami menghadapi 4 sekte besar abadi, terutama sekte Tianji. Kami tidak tahu seberapa kuat mereka. Kami harus mempertimbangkan masalah ini dalam jangka panjang dan tidak boleh terburu-buru. Situ Yufan berkata kita tidak bisa terjebak di kota Huaxia. Kita harus keluar menjelajahi dunia dan terus meningkatkan diri. Jika tidak, pembangunan kembali kuil Shaolin hanya akan menjadi omong kosong. Selain itu, selain mempertimbangkan 4 sekte abadi utama yang dipimpin oleh sekte Tianji, kita juga harus mempertimbangkan jika 5 sekte racun dan ninja dibiarkan begitu saja, mereka mungkin akan merugikan kita. Du Feng berkata jangan khawatir, saya telah mengirimkan tenaga tambahan untuk memantau 5 sekte racun, ninja, dan 4 sekte abadi. Bagus sekali, kita harus memantau pergerakan mereka. Selain itu, kita harus mengirim orang keluar kota Huaxia untuk menyelidiki situasinya. Mereka pasti telah menyergap beberapa orang, jadi hati-hatilah. Du Feng mengangguk dan berkata, saya akan mengatur seseorang untuk pergi.
Tai Mufeng bertanya semuanya, apa yang harus dilakukan tim petualangan kita? Si Tu Yufan berpikir sejenak dan berkata orang-orang di tim petualangan relatif lemah, dan hampir tidak mungkin untuk keluar sekarang. Saya menyarankan bahwa setelah kita pergi, orang-orang kuat dari 4 sekte besar abadi secara alami akan bubar. Apakah kamu tidak keluar lagi? Tai Mufeng, setelah kamu keluar, kamu dapat menyerap darah baru dan tumbuh lebih kuat, terutama di perairan luas Laut Cina Selatan, kamu dapat merekrut banyak orang kuat. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan Si Tukong, jika waktunya tiba, berikan Tai Mufeng lebih banyak dana agar dia memiliki cukup dana untuk merekrut orang-orang kuat. Tidak masalah, menurut saya kita tidak perlu khawatir tentang dana untuk saat ini. Si Tukong adalah yang paling santai. Yulong berkata kami yang paling kuat, apakah Anda ingin merekrut orang-orang kuat? Itu perlu. Si Tu Yufan dan Yang Yi berkata serempak. Yulong berkata masih terlalu dini bagi kita untuk membahas bagaimana cara melarikan diri sekarang, karena kita belum tahu bagaimana musuh mengaturnya. Dalam hal ini, sebaiknya kita keluar dan merekrut orang-orang kuat, lebih banyak lebih baik. Benar, mari kita manfaatkan waktu ketika popularitas dan prestise sedang berada pada titik tertinggi untuk merekrut orang-orang kuat, berharap mendapatkan panen yang baik. Si Tu Yufan mengangguk setuju. Mu Yingsui berkata saya setuju. Saya juga setuju. Karena semua orang setuju, saya akan segera mengaturnya. Merekrut talenta dan orang kuat semuanya dilakukan di Gu Yuezai, dan Si Tukong benar-benar perlu mengatur segalanya. Du Feng berkata apakah kita memiliki persyaratan untuk merekrut orang-orang berbakat dan kuat kali ini? Saya akan mengatur agar orang-orang menyebarkan berita tersebut. Si Tu Yufan berpikir sejenak dan berkata kali ini kami hanya akan merekrut orang-orang kuat dengan tingkat kultivasi di atas alam Danyuan. Bakat dengan keahlian di berbagai aspek masih termasuk dalam rekrutmen kami. Dimengerti, saya akan segera menyebarkan beritanya dan mencoba menyebarkan berita tentang perekrutan talenta kuil Shaolin di kota Huaxia pada sore hari. Si Tukong dan Du Feng pergi lebih dulu, lalu Si Tu Yufan dan yang lainnya membawa 18 arhat ke Gu Yuezai. Untuk merekrut talenta, mereka juga harus bertanggung jawab. Setelah keluar dari Ting Feng Yayuan, banyak orang berkumpul di luar, banyak di antaranya hanya ingin bertemu Si Tu Yufan dan lainnya. Ada juga beberapa orang yang datang bergabung dengan mereka, berharap bisa bergabung dengan kuil Shaolin. Yang mulia Si Tu Yufan, bisakah Anda menerima saya? Saya ingin bergabung dengan kuil Shaolin. Si Tu Yufan sangat tampan. Yang Yi sangat kuat. Seorang bidadari berteriak berulang kali. Si Tu Yufan berkata dengan lantang semuanya, kami segera merekrut talenta di Gu Yuezai. Siapapun yang ingin bergabung dengan kuil Shaolin harus segera. Oke, kuil Shaolin merekrut orang lagi. Bagus, saya pasti akan bergabung dengan kuil Shaolin kali ini. Banyak orang yang begitu bersemangat sehingga mereka segera pergi dan langsung menuju Gu Yuezai. Mu Yingsui berkata dengan begitu banyak orang yang ingin bergabung dengan kuil Shaolin, haruskah kita sedikit melonggarkan kondisinya? Si Tu Yufan menggelengkan kepalanya dan berkata kami telah berkembang terlalu cepat, jadi kali ini kami merekrut orang-orang kuat untuk mencari keunggulan daripada terlalu banyak. Yang Yi berkata jika kita merekrut orang-orang kuat seperti ini, 4 sekte besar abadi pasti akan memasukkan mata-mata, dan kita harus waspada terhadapnya. Si Tu Yufan tersenyum dan berkata saya khawatir mereka tidak akan mengatur mata-mata. Akan lebih baik jika memiliki mata-mata. Kami akan menggunakan mata-mata untuk menyampaikan informasi yang salah kepada 4 sekte abadi. Mungkin kami dapat melarikan diri dengan lancar. Saudara Situ, Anda pasti berpikir tentang bagaimana berkomplot melawan 4 sekte abadi. Saya sangat menantikannya. Jiang Long tampak mengaguminya. Si Tu Yufan tersenyum pahit kamu tidak bisa menyerahkan semua masalah kepadaku. Jalan keluar kita masih membutuhkan brainstorming. Ada baiknya semua orang menggunakan otak mereka lebih banyak. Jiang Long berkata saya hanya suka berkelahi, saya serahkan curah pendapatnya kepada Anda. Di masa lalu, sikap Yang Yi dan sikap Jiang Long ternyata sangat konsisten. Namun, sejak dia menjadi kepala biara baru di kuil Shaolin, dia memiliki lebih banyak tanggung jawab dan mulai menggunakan otaknya. Pikirkan masing-masing, jangan malas, kata Si Tu Yufan sambil tersenyum. Mu Yingsui berkata kami menyamar sebagai orang dari karavan lain dan pergi bersama karavan tersebut. Bagaimana dengan metode ini? 4 sekte besar abadi sangat membenci kita. Apakah menurutmu mereka akan dengan mudah melepaskan karavan meninggalkan kota? Dia berhenti dan berkata tapi ini juga sebuah ide. Tidak mungkin untuk menyelinap keluar semuanya. Seharusnya tidak ada masalah untuk menyelinap keluar beberapa orang. Fu Hu berkata saya pikir kita harus menyingkirkan informan itu. Rasanya tidak enak ditatap oleh mereka saat kita keluar. Tarik ke bawah, jangan lupa di mana tempat ini. Kata Jiang Long. Pada sore hari, berita tentang perekrutan kuil Shaolin telah menyebar ke seluruh kota Huaxia, dan syarat perekrutan dinyatakan dengan jelas. Sayang sekali, aku hampir mencapai alam alkimia.
Haha, aku hanya memenuhi persyaratannya. Aku akan bergabung dengan kuil Shaolin. Saya cukup pandai dalam alkimia. Saya berharap bisa bergabung dengan kuil Shaolin dan memamerkan bakat saya. Bakat yang mengira mereka memenuhi persyaratan berkerumun dan mengepung Gu Yuesai. Sekalipun Situ Yufan menaikkan syarat, masih terlalu banyak orang yang ingin bergabung dengan kuil Shaolin. Situ Yufan dan Yang Yi mengalahkan dua tuan muda dari Sekte Tianji, Xuan Ye dan Xuan Hong, membuat semua orang percaya diri pada kuil Shaolin. Para kultivator biasa yang kuat itu sepertinya telah melihat harapan, jadi mereka secara alami bersedia bergabung dengan kuil Shaolin dan menciptakan kecemerlangan bersama Situ Yufan dan yang lainnya. Tentu saja, ada beberapa kultivator biasa yang kuat yang tidak berniat bergabung dengan kuil Shaolin meskipun mereka memenuhi persyaratan. Beberapa orang tidak mau ditahan, dan yang lain tahu bahwa rekonstruksi kuil Shaolin akan membuat mereka menjadi musuh 4 dari 9 sekte abadi. Mereka takut, sehingga tidak mau bergabung dengan kuil Shaolin. Tidak peduli apa, seiring dengan ketenaran Situ Yufan dan yang lainnya, semakin banyak orang yang bersedia bergabung dengan kuil Shaolin. Situ Yufan mengamati ruang kesadaran dan menemukan bahwa ada cukup banyak orang di antara kerumunan yang telah mencapai alam Danyuan, setidaknya 7 atau 80 orang. Selain itu, ia menemukan tokoh dikdaya di alam Yuan Bumi di antara kerumunan orang, namun tokoh dikdaya di alam Yuan Bumi semuanya berusia lebih tua. Hanya ada sedikit kultivator biasa yang kuat yang dapat berkultivasi ke ranah bumi Yuan. Usia bukanlah masalah. Selama mereka bersedia bergabung dengan kuil Shaolin, Situ Yufan akan menyambut mereka. Perekrutan telah resmi dimulai. Tai Mufeng dan 18 Arhat adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk merekrut orang. Jika perlu, Situ Yufan, Yang Yi, Mu Yingsui, dan Yulong semuanya dapat maju sendiri. Segera, ada 19 antrian panjang, dan 18 Arhat dan Tai Mufeng mulai merekrut orang. Mereka terutama ingin melihat apakah orang-orang yang ingin bergabung dengan kuil Shaolin memenuhi persyaratan. Selama syaratnya terpenuhi, mereka akan diizinkan bergabung dengan kuil Shaolin terlebih dahulu. Sedangkan yang lainnya akan ditinjau secara perlahan di kemudian hari, dan belum terlambat untuk mengusir mereka yang gagal. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kuil Shaolin telah merekrut hampir 2.000 orang. Hanya ada sedikit orang kuat di atas alam Danyuan, dan kebanyakan dari mereka adalah talenta dengan keterampilan khusus. Bakat semacam ini sangat langka dan sangat berguna. Dapat langsung digunakan setelah direkrut. Oleh karena itu, Situ Yufan tidak khawatir merekrut terlalu banyak orang dan tidak memiliki sumber daya yang cukup. Hampir 2.000 orang telah mendaftar, dan masih banyak orang yang mengantri. Yang Yi bertanya Situ Yufan, bagaimana Anda berencana mengatur begitu banyak talenta? Biarkan mereka bekerja di Gu Yuesai. Setelah jangka waktu tertentu, kirim mereka secara bertahap untuk membuka toko dan mendapatkan dana untuk kuil Shaolin. Barang-barang ini akan diserahkan ke Situ Kong di masa depan. Saya hanya bertanggung jawab untuk menemukan mata-mata. Ayo pergi setelah itu, semua mata-mata itu akan ditangani, kata Situ Yufan dengan tenang. Itu bagus. Kita tidak bisa hanya mengandalkan toko Gu Yuesai. Yang Yi sangat puas. Saudara Situ, lelaki tua ini sedang mencarimu. Jiang Long datang bersama seorang lelaki tua berambut abu-abu dan berjanggut. Situ Yufan memandang lelaki tua itu dan berkata, "Senior, silakan ikut dengan saya. Ayo masuk ke dalam dan bicara secara detail." Dia telah memperhatikan lelaki tua ini sebelumnya, karena lelaki ini memiliki tingkat budidaya tertinggi di antara orang-orang yang datang hari ini, dengan tingkat budidaya di tahap tengah alam Yuan Bumi. Jianglong berangkat kerja lagi. Situ Yufan menyapa Yang Yi dan membawa lelaki tua itu ke halaman. "Senior, bolehkah saya menanyakan nama keluarga Anda?" Situ Yufan bertanya sambil memimpin jalan. "Orang tua Hong Zhengtian. Senior, apakah kamu akan mencari perlindungan di kuil Shaolin?" tanya Situ Yufan. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. "Tidak. Saya tidak bisa bergabung dengan kuil Shaolin, tapi saya ingin bekerja sama dengan Anda. Ceritakan padaku tentang asal-usul dan alasanmu," kata Situ Yufan dengan tenang. Mereka masuk ke kamar dan duduk bersama untuk berbicara perlahan. Orang tua itu menceritakan asal-usulnya, dan Situ Yufan juga tahu mengapa dia ingin bekerja sama dengannya. Ternyata lelaki tua itu adalah salah satu dari sedikit anggota keluarga Hong yang tersisa di dunia dan merupakan kepala keluarga Hong saat ini. Ketika kuil Shaolin masih menjadi kepala dari 9 sekte abadi, keluarga Hong adalah salah satu keluarga terbesar, dengan kekuatan yang sebanding dengan sekte kecil abadi. Ketika sekte rahasia surgawi mulai menguasai Tiongkok Timur, keluarga Hong dimusnahkan dalam semalam karena harta rahasia, dan hanya beberapa orang yang melarikan diri. Hong Zhengtian adalah keturunan dari orang-orang itu, dan mereka mewariskan kebencian mereka dari generasi ke generasi. Penyebab sebenarnya dari kehancuran keluarga Hong bukanlah kekuatan lain, melainkan sekte Tianji. Untuk meningkatkan kekuatannya, sekte Tianji menghancurkan banyak kekuatan dan merampas buku rahasia dan harta karun.
Keluarga Hong juga hancur pada saat itu, tetapi Sekte Tianji terlalu kuat. Setelah bertahun-tahun berkembang biak, keluarga Hong masih tidak dapat memperoleh kembali kejayaan dan kekuatan sebelumnya, dan tidak ada harapan untuk membalas dendam. Mereka merahasiakan nama mereka sampai kompetisi di atas ring ini, dan Hong Zhengtian melihat harapan pada Situ Yufan dan lainnya. Oleh karena itu, dia datang ke Situ Yufan dan yang lainnya, berharap dapat menangani Sekte Tianji bersama mereka. Situ Yufan berkata, "Senior, karena Anda sangat menghargai kuil Shaolin kami dan memikirkan kami, maka kami akan bekerja sama untuk menangani Sekte Tianji. Namun, Senior, Anda tidak perlu terlalu dekat dengan kami untuk saat ini. Anda harus kembali dan menghubungi kami secara diam-diam. Individu dan kekuatan yang memiliki keluhan antara Sekte Tianji, Istana Song, Kuil Yanyang, dan suku Tanlang diam-diam mengumpulkan kekuatan, menunggu kami membangun kembali kuil Shaolin dan memimpin semua orang untuk menghancurkan Sekte Tianji." "Oke, saya akan mengikuti pengaturan Anda dan saya akan segera melakukannya," kata Hong Zhengtian dengan penuh semangat. Situ Yufan sangat puas dan berkata, "Anda berpura-pura marah dan keluar, mengatakan bahwa Anda tidak puas dengan kondisi yang saya tawarkan. Karena 3 sekte besar abadi telah mengirim mata-mata untuk mengawasi kami, dan kami tidak bisa membiarkan mereka menjaganya, memperhatikanmu. Situ Yufan, kamu sangat teliti. Saya merasa lega bekerja dengan Anda. Saya keluar." Hong Zhengtian tersenyum penuh arti. Hong Zhengtian mengutuk dan berjalan keluar. "Orang pembawa sial, aku adalah orang yang kuat di tahap tengah alam Yuan Bumi, tapi aku bahkan tidak bisa berpisah dengan harta karun tingkat Xuan. Lebih baik aku pergi." Situ Yufan kemudian berjalan keluar, dan Yang Yi segera melangkah maju dan bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak mencoba yang terbaik untuk mempertahankan orang kuat di tahap tengah alam Yuan Bumi?" Situ Yufan menarik Yang Yi ke samping dan mengatakan yang sebenarnya tanpa menyembunyikan apapun. Yang Yi tersenyum, "Itu dia. Saya tidak khawatir. Lebih baik berpura-pura sekali. Hong Zhengtian adalah anggota yang sangat penting. Dia mungkin bisa banyak membantu di masa depan. Dia tidak bisa menjadi sasaran 4 sekte besar abadi." Yang Yi segera bekerja sama dengannya dalam akting Situ Yufan, "Apa yang saya katakan? Orang kuat di alam Yuan Bumi ingin tetap tinggal dengan cara apapun, mengapa Anda tidak mempertahankan orang tua itu? Orang tua itu terlalu sombong, dan kondisinya terlalu tinggi. Saya tidak bisa memuaskannya," kata Situ Yufan lantang. Setelah beberapa saat, orang kuat lainnya di alam awal bumi Yuan datang ke Situ Yufan. Situ Yufan juga membawa orang ini ke halaman dalam dan berbicara dengannya secara detail. "Nama saya Zhang Zhenyu. Saya berasal dari Nanhai. Saya ingin bergabung dengan kuil Shaolin, tetapi saya memiliki syarat yang sangat lugas. Tingkat kultivasinya lebih rendah dibandingkan Hong Zhengtian, tetapi ia juga terlihat lebih muda. Namun, ketika budidaya seseorang mencapai ranah bumi Yuan, usia seseorang tidak dapat dilihat dengan mata terbuka. Ceritakan padaku kondisimu," kata Situ Yufan dengan tenang. "Orang kuat di ranah Earth Yuan sangat jarang. Untuk merekrut talenta seperti itu, pasti ada harga yang harus dibayar, dan dia siap secara mental. Beri aku harta karun tingkat Xuan khusus, dan aku akan melayani kuil Shaolin dengan sepenuh hati. Ada terlalu sedikit harta karun tingkat Xuan khusus. Saya khawatir saya tidak dapat memuaskan Anda." Situ Yufan masih memiliki 2 harta karun tingkat Xuan khusus, tetapi harta itu tidak dapat diberikan begitu saja sebelum dapat diberikan kepada mereka. Zhang Zhenyu ragu-ragu sejenak dan berkata, "Beri saya setidaknya 1 senjata tingkat Xuan. Kondisi ini tidak dapat diturunkan. Aku bisa menjanjikan ini padamu, tapi senjata tingkat Xuan tidak akan langsung diberikan kepadamu. Kamu mungkin harus menunggu sebentar. Katakan padaku senjata apa yang kamu butuhkan agar aku bisa menyiapkannya untukmu." Zhang Zhenyu mengangguk dan berkata, "Oke. Saya suka pedang besar, semakin berat semakin baik. Tidak masalah, aku akan membantumu menemukan jalan." Situ Yufan mengulurkan tangannya, dan keduanya memegangnya erat-erat. "Ayo, kita keluar dan biarkan semua orang mengenalmu." Suasana hati Situ Yufan sedang sangat baik. Sulit untuk melatih orang kuat di alam Yuan Bumi, tetapi senjata tingkat Xuan layak dibayar. Berjalan keluar, Situ Yufan berkata dengan keras, "Semuanya, lihat saya di sini. Ini Zhang Zhenyu. Mulai sekarang, dia akan menjadi anggota kuil Shaolin kita. Zhang Zhenyu, selamat datang untuk bergabung dengan kuil Shaolin." Yang Yi menyatakan selamat datang atas nama kuil Shaolin. "Terima kasih. Kita semua adalah satu keluarga mulai sekarang, jadi jangan sopan. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku, atau beritahu si Tukong." Zhang Zhenyu mengangguk, tidak banyak bicara, dan tampak agak asing. Situ Yufan berkata, "Zhang Zhenyu, ikut aku akan mengatur tempat untukmu." Dia membawa Zhang Zhenyu ke halaman dalam, di mana masih ada beberapa kamar, dan dia menugaskan 1 kamar untuk Zhang Zhenyu. Ting Feng Yayuan sangat besar dan tidak ada yang diizinkan masuk kecuali mereka dapat dipercaya.
Tai Mufeng sudah mendapatkan kepercayaan dari Situ Yufan dan yang lainnya, dan bisa saja tinggal di Ting Feng Yayuan, namun Tai Mufeng sendiri enggan pergi karena ingin tinggal dan makan bersama saudara-saudaranya untuk mempererat hubungan mereka. Tindakan Tai Mufeng telah diakui oleh semua orang. Kini setelah ia memimpin ribuan orang, ia benar-benar perlu berbagi suka dan duka dengan semua orang. Setelah membantu Zhang Zhenyu membuat pengaturan, Situ Yufan keluar. Karena para ahli rilem bumi Yuan tetap mencarinya, mereka mungkin lebih langsung. Dia berkata dengan lantang, jika ada orang kuat di alam Yuan bumi yang ingin bergabung dengan kuil Shaolin, mereka dapat menghubungi saya secara langsung atau Yang Yi untuk mendiskusikan perawatannya secara detail. Begitu dia selesai berbicara, dua orang kuat di tahap awal alam Yuan bumi berjalan keluar dari kerumunan dan menemukan dia dan Yang Yi. Situ Yufan dan Yang Yi membawa kedua orang itu ke halaman dalam untuk berbicara secara detail sendirian. Nama saya Tian Fubin. Saya berasal dari wilayah barat. Saya ingin bergabung dengan kuil Shaolin. Saya ingin tahu apa keuntungan bergabung dengan kuil Shaolin. Tian Fubin sangat lihai. Situ Yufan berkata, Zhang Zhenyu baru saja bergabung dengan kuil Shaolin dan meminta senjata tingkat Xuan. Jika Anda bersedia bergabung, saya juga dapat menemukan cara untuk menyiapkan senjata tingkat Xuan untuk Anda. Apakah hanya ada satu senjata tingkat Xuan? Tian Fubin sedikit enggan sejujurnya, 5 sekte racun ingin merekrut saya dan menawarkan satu set harta karun tingkat Xuan, tetapi saya bahkan tidak setuju. Situ Yufan berkata sambil tersenyum, kuil Shaolin tidak memiliki apa-apa sekarang, dan memang benar bahwa kuil tersebut tidak dapat menawarkan kondisi yang sama dengan sekte 5 racun. Tetapi jika Anda mengikuti kuil Shaolin, Anda akan memenangkan hati orang-orang dan menang dunia. Anda adalah orang pertama yang bergabung dengan kuil Shaolin, dan Anda akan menjadi pahlawan kebangkitan kuil Shaolin di masa depan. Apakah kamu ingin menciptakan kejayaan bersama kami? Kata-katanya sangat kuat. Tian Fubin berpikir sejenak dan berkata, oke. Saya bersedia bergabung dengan kuil Shaolin, tapi saya berharap kuil Shaolin dapat menyediakan sumber daya yang kita butuhkan untuk budidaya. Jika tidak ada ramuan yang sesuai, setidaknya harus ada spiritual batu. Tentu saja, suasana hati Situ Yufan sedang sangat baik setelah mengalahkan pembangkit tenaga listrik ranah Earth Yuan lainnya. Situ Yufan tetap memperkenalkan Tian Fubin kepada semua orang, kemudian mengatur tempat tinggalnya, dan juga memberinya batu spiritual yang dibutuhkan untuk budidaya. Orang kuat di tahap awal alam Yuan bumi yang sedang berbicara dengan Yang Yi bernama Gu Huotian, yang berasal dari Laut Cina Selatan. Dia tidak memiliki banyak persyaratan dan mudah direkrut. Tentu saja, dua pembangkit tenaga listrik rilem bumi Yuan lainnya memiliki senjata tingkat Xuan, jadi Situ Yufan masih berencana menyiapkan senjata tingkat Xuan untuknya. Bagaimanapun, dia bisa membuka peti harta karun emas kapan saja. Masih banyak kunci, dan senjata tingkat Xuan tidak menjadi masalah. Dengan cara ini, Situ Yufan dan yang lainnya merekrut 3 ahli alam Yuan bumi dalam satu sore. Selain itu, Hong Zhengtian tidak terekspos untuk saat ini. Hanya Situ Yufan dan Yang Yi yang mengetahui situasinya. Semakin sedikit orang yang mengetahui tentang orang-orang seperti Hong Zhengtian, semakin baik. Dia memiliki dendam terhadap Sekte Tianji atas penghancuran sekte tersebut. Saya yakin dia dapat menghubungi musuh Sekte Tianji dan akan menjadi kekuatan yang kuat ketika saatnya tiba. Tidak mungkin menghancurkan kekuatan yang dipimpin oleh Sekte Tianji hanya dengan mengandalkan kuil Shaolin. Situ Yufan dan yang lainnya tidak hanya harus menghubungi 5 sekte abadi dari 9 sekte abadi, tetapi juga menghubungi lebih banyak kekuatan dan orang kuat untuk menangani Sekte Tianji bersama-sama, sehingga mereka memiliki peluang untuk menang. Namun, hal semacam ini tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Situ Yufan dan yang lainnya masih sangat lemah dan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Di saat yang sama, mereka juga perlu membangun kembali kuil Shaolin. Hanya ketika mereka membangun kembali kuil Shaolin barulah orang-orang kuat kuil Shaolin yang tersebar di seluruh dunia dapat kembali. Gu Yuezai buka sepanjang malam, dan Situ Yufan serta yang lainnya tidak berhenti merekrut talenta karena masih ada orang yang mengantri. Namun, orang-orang yang tersisa tidak kuat di alam Yuan bumi, jadi Situ Yufan dan Yang Yi tidak perlu menerima mereka secara pribadi. Situ Kong, saya akan pergi ke pasar grosir batu judi ketika saya punya waktu untuk memesan lebih banyak batu kasar untuk Anda. Situ Yufan membuat keputusan. Bagaimanapun, dia tidak berniat berlatih dalam pengasingan untuk saat ini, jadi sebaiknya dia menyelesaikan beberapa hal yang mengharuskan dia mengambil tindakan, lalu dia bisa pergi kapan saja tanpa rasa khawatir. Sudah beberapa hari sejak pembelian batu kasar terakhirnya dalam skala besar. Saya yakin batu kasar di pasar grosir batu judi telah berubah lagi, dan dia mampu memperoleh keuntungan besar di masa lalu. Dia pergi ke pasar batu judi bukan untuk dirinya sendiri, tetapi sepenuhnya untuk kelanjutan perkembangan Gu Yuezai. Situ Yufan memiliki sebagian besar bahan langka yang terkandung di dalam batu aslinya, tetapi terlalu sedikit yang dapat menarik perhatiannya. Karena setiap kali dia membeli batu kasar dalam jumlah besar,
dia menyimpan semua batu kasar yang berisi harta paling banyak, hanya menyisakan beberapa batu kasar dengan kandungan lebih sedikit. Meski begitu, kualitas batu kasar Gu Yuezai jauh melebihi toko lain, dan ruang kesadaran memainkan peran penting. Meskipun Situ Yufan mengajari Situ Kong beberapa rahasia unik untuk mengidentifikasi batu kasar, Situ Kong tidak pernah bisa menandinginya. Oleh karena itu, sebelum berangkat, ia akan berusaha mencadangkan batu kasar sebanyak-banyaknya. Yufan, ini yang terbaik. Meskipun batu kasar yang kamu simpan cukup untuk jangka waktu tertentu, semakin banyak batu kasar semakin baik. Ada 5 miliar tael emas di dalamnya, beli lebih banyak. Tidak masalah, saya akan memindai semua pasar grosir batu judi hari ini. Kata Situ Yufan sambil tersenyum. Saudaraku, aku akan jalan-jalan denganmu. Aku akan segera kembali ke Kunlun. Kali ini kita berpisah. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu kembali. Situ Ling sedikit sedih. Oke, Situ Yufan tidak tega meninggalkan Situ Ling. Awalnya Yulong ingin pergi bersama Situ Yufan, namun saat melihat kedua bersaudara itu bersama, dia tidak ikut bergabung. Saat berjalan di jalan, Situ Ling berkata, saudaraku, saya ingin mendapat masalah dengan Anda, tetapi guru dengan tegas memerintahkan saya untuk kembali ke Kunlun, dan saya tidak punya pilihan. Saudari Ling, jangan khawatir dan kembalilah. Mungkin suatu saat kita akan pergi ke wilayah barat. Oke, begitu kita mencapai wilayah Kunlun, Sekte Tianji tidak akan berani main-main, kata Situ Ling. Situ Yufan menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak dapat menimbulkan masalah pada Kunlun, jadi meskipun kami pergi ke wilayah barat, kami akan berusaha untuk tidak melakukan kontak dengan Kunlun, agar tidak membiarkan Sekte Tianji menemukan alasan untuk melakukannya, berurusan dengan Kunlun. Aku mengerti. Kamu harus berhati-hati dalam segala hal dan jangan sampai terluka. Saudaraku, kamu harus berjanji padaku, kata Situ Ling dengan serius. Situ Yufan mengangguk dan berkata, saya setuju. Sister Ling, apakah kamu ingin batu roh atau bahan langka lainnya? Apakah kamu akan memberikannya kepadaku? Kata Situ Ling sambil tersenyum. Kami akan segera mengambil batu kasarnya. Ada segalanya di batu kasar itu, termasuk bahan langka dan batu spiritual. Selama kamu menginginkannya, aku akan memilihkan beberapa batu kasar yang bagus untukmu. Oke, saya belum pernah bertaruh pada batu sebelumnya, mari kita coba kali ini. Situ Ling sangat tertarik. Keduanya berjalan sangat cepat, dan banyak orang membicarakannya di sepanjang jalan, namun mereka tidak memperhatikan dan langsung menuju ke pasar grosir judi batu. Melihat tumpukan batu kasar tersebut, Situ Yufan sangat bersemangat dan mulai hati-hati memilihnya dari toko pertama yang dimasukinya. Situ Ling memperhatikan Situ Yufan sibuk sambil tersenyum. Dia tidak berkata apa-apa dan tidak berniat membantu. Situ Yufan mengaktifkan ruang kesadarannya dan memilih batu roh dengan sangat cepat. Bagaimanapun, dia memilih batu spiritual dalam tumpukan. Tumpukan batu spiritual yang dia pilih berisi batu kasar yang berisi harta karun terbaik, atau ada banyak batu kasar yang berisi harta karun. Dia sama sekali tidak menyukai tumpukan batu biasa. Situ Yufan menilai ini mungkin kunjungan terakhirnya ke pasar grosir judi batu, sehingga ia memutuskan untuk memilih batu kasar sebanyak-banyaknya. Sekalipun beberapa tumpukan batu mentah tidak memenuhi kebutuhannya, dia tetap membelinya. Sekalipun itu adalah tumpukan batu mentah kelas 2, itu jauh lebih baik daripada kebanyakan tumpukan batu mentah. Jika tidak, dia tidak akan pernah membayar untuk membeli kembali sampah tersebut. Di toko grosir batu kasar pertama, Situ Yufan memilih lebih dari 100 tumpukan batu kasar. Meskipun tidak ada batu kasar yang membuatnya puas, itu sudah pasti cukup untuk membuat pasar perjudian batu Gu Yuezai terus berkembang. Saudaraku, apakah kamu selalu membeli batu kasar seperti ini? Tanya Situ Ling. Situ Yufan berkata dengan tenang, saya belum pernah membeli sebanyak itu sebelumnya. Saya akan segera meninggalkan kota Huaxia, jadi saya perlu memesan lebih banyak batu kasar dan mencoba membiarkan Gu Yuezai sepenuhnya membangun pijakan di kota Huaxia. Kamu memikirkan banyak hal sepanjang hari, dan kultivasimu meningkat begitu cepat. Aku sangat mengagumimu. Jika ayahku mengetahui pencapaianmu hari ini, dia pasti akan bangga padamu. Situ Yufan terdiam beberapa saat dan berkata, Kak Ling, aku mengandalkanmu untuk mengurus urusan keluarga. Aku benar-benar tidak bisa kembali. Dan jika aku kembali, itu hanya akan merugikan keluarga. Ada banyak pil dan peralatan di cincin luar angkasa ini. Bawalah kembali ke ayahmu. Meskipun dia diintimidasi ketika dia masih muda, dia tetap ingin melakukan sesuatu untuk keluarganya dan menjadikannya lebih kuat. Saudaraku, saya berterima kasih atas nama keluarga saya. Situ Ling paling memahami Situ Yufan, dan tentu saja tahu bahwa tidak mudah bagi Situ Yufan untuk mengambil keputusan seperti itu. Ayo pergi ke toko berikutnya dan lanjutkan memetik batu kasar. Ada ratusan toko di seluruh bisnis grosir batu judi. Situ Yufan berpindah dari satu toko ke toko lainnya dan tidak melewatkan satu toko pun.
Di toko grosir batu kasar besar tersebut, Situ Yufan bahkan menyeleksi ribuan tumpukan batu kasar. Walaupun Situ Yufan tidak sering datang ke pasaran judi batu, namun semua orang di pasaran judi batu mengetahui bahwa dialah yang tercepat dalam memilih batu kasar setiap saat dan paling dermawan dalam pergerakannya. Apalagi kali ini Situ Yufan menghabiskan uang seperti air, menghabiskan hampir 3 miliar tael emas hanya untuk membeli batu kasar. Tindakan dermawan seperti ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Situ Yufan tidak hanya tidak melepaskan tumpukan batu kasar tersebut, tetapi ia juga tidak melepaskan harta karun yang menjadi harta karun toko tersebut mereka. Jika ada toko yang membeli tumpukan batu mentah setelah dia memilihnya, hasil harta karunnya pasti akan sangat rendah, yang secara langsung akan mempengaruhi bisnis perjudian batu di toko tersebut. Situ Ling mengikuti Situ Yufan dalam perjalanan dan hanya mendapatkan 5 batu kasar. Salah satunya berisi sejumlah besar batu spiritual, dan 4 lainnya berisi 4 bahan yang sangat langka. Semuanya adalah barang bagus yang tidak bisa dibeli dengan uang. Keesokan paginya Situ Yufan selesai memilih batu-batu kasar. Saudari Ling, ayo kita makan, lalu berbelanja di toko lain. Jika kamu melihat harta karun yang kamu suka, kamu bisa membelinya. Sekarang setelah dia keluar, dia tidak terburu-buru untuk kembali, jadi sebaiknya dia menimbun lebih banyak harta. Bagaimanapun, kemampuannya dalam memilih harta karun lebih baik daripada yang dilatih oleh Situ Kong. Oke, Situ Ling memandang Situ Yufan sibuk dan dalam suasana hati yang sangat baik, selalu dengan senyuman di wajahnya. Kedua bersaudara itu sedang berbelanja dengan gembira, tanpa niat menyembunyikan keberadaan mereka. Mereka menikmati sarapan yang lezat, dan kemudian mulai mengunjungi toko-toko besar untuk membeli sejumlah besar harta karun untuk Gu Yuesai. Soal pemilihan harta karun diserahkan kepada Situ Yufan, sedangkan Situ Ling mengawasi dari samping. Sejumlah besar harta karun dibeli, dan emasnya menurun dengan cepat. Situ Kong menyiapkan 5 miliar tael emas untuknya, tapi dia menghabiskan semuanya, tidak menyisakan apapun. Siang harinya, mereka kembali ke Gu Yuesai. Ada lautan orang di depan Gu Yuesai, banyak dari mereka yang mengantri untuk bergabung dengan kuil Shaolin, dan banyak juga yang datang untuk menyaksikan kegembiraan tersebut. Saudaraku, sepertinya masih ada harapan untuk kebangkitan kuil Shaolin. Banyak sekali orang kuat yang ingin bergabung dengan kuil Shaolin. Situ Yufan mengangguk dan berkata ya, saya berharap dapat merekrut lebih banyak talenta yang berguna untuk meletakkan dasar bagi kebangkitan kuil Shaolin. Untuk menghidupkan kembali sekte peri, kuncinya adalah bakat, terutama para ahli top. Mereka tidak perlu memikirkan pembangkit tenaga listrik alam asal bumi. Akan lebih baik jika merekrut lebih banyak pembangkit tenaga listrik alam Yuan bumi. Elemen alkimia ketiga dari orang kuat alam Tianyuan muncul, dan 3 elemen langit, bumi, dan manusia berkumpul untuk membentuk tripod. Kekuatan spiritual tidak terbatas. Tidak hanya kekuatan spiritual yang meningkat pesat, tetapi api elemen alkimia akan meningkat juga menjadi lebih kuat. Dibandingkan dengan mereka yang berada di alam Yuan bumi, ada kesenjangan besar antara mereka yang berada di alam Yuan bumi dan mereka yang berada di alam Tianyuan. Sangat sedikit orang kuat di alam Yuan bumi yang dapat mengalahkan mereka yang berada di alam Tianyuan. Bahkan di antara 9 sekte abadi, orang kuat di alam Tianyuan sangat langka, dan mereka pada dasarnya adalah sosok yang mengintimidasi. Tuan, Situ Yufan dan Situ Ling pergi ke pasar grosir batu judi, lalu pergi ke toko-toko besar itu, dan membeli total miliaran tael emas dalam bentuk batu kasar dan harta karun. Setelah mendengar laporan informan, Song Ke berkata dengan suara yang dalam Situ Yufan sedang bersiap untuk menimbun dan bisa pergi kapan saja. Song Ke, haruskah kita segera memberitahu Xuan Ye dan yang lainnya agar mereka bisa bersiap? Tanya Tuo Baiyun. Oke, kita harus menemui mereka secepatnya. Song Ke merenung sejenak dan berkata. Song Ke, Tuo Baiyun, dan Huo Gui tiba di kediaman Xuan Ye bersama-sama. Meski lebih dari 1 hari telah berlalu, wajah Xuan Ye dan 4 lainnya masih jelek. Song Ke, Tuo Baiyun, dan Huo Gui tidak berkata apa-apa karena takut tersinggung. Xuan Ye memandang mereka, secara mengejutkan kali ini tidak marah. Apa yang kalian bertiga lakukan di sini? Song Ke berkata informan kami melaporkan bahwa Situ Yufan dan Situ Ling membeli batu kasar dan harta karun dalam jumlah besar. Jadi apa? Xuan Ye bingung. Song Ke berkata Situ Yufan sedang menimbun persediaan untuk Gu Yuesai. Saya pikir mereka dapat meninggalkan kota Huaxia kapan saja. Merupakan mimpi bagi mereka untuk pergi. Semua orang kita sudah berada di tempatnya. Selama mereka meninggalkan kota Huaxia, mereka akan mati tanpa tempat pemakaman, kata Xuan Ye dengan dingin. Song Ke berkata kami juga telah melakukan banyak penyergapan. Selain itu, kami telah menghubungi 5 sekte racun dan ninja, dan mereka juga bersedia membantu. Tangkap Situ Yufan, aku akan menghancurkannya menjadi abu. Xuan Ye membenci Situ Yufan. Situ Yufan tidak hanya mengalahkannya dan mempermalukannya di depan banyak orang, tetapi juga memenangkan 5 harta tingkat Xuan darinya.
Kebencian dan kebencian yang begitu dalam tidak berlebihan sama sekali. Jangan khawatir, Yang Mulia Xuan Ye, selama kami menangkap Situ Yufan, kami pasti akan menyerahkannya kepada Anda. Tapi Situ Yufan dan yang lainnya sangat kuat, dan akan terlalu sulit untuk menangkapnya hidup-hidup. Kata lagu Ke. Xuan Ye berpikir sejenak dan berkata, cobalah tangkap dia hidup-hidup. Jika kamu tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, kamu harus mati. Ya, ayo kita pergi dulu. Song Ke dan yang lainnya tidak ingin tinggal lebih lama lagi, jadi mereka buru-buru mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Situ Yufan baru saja memasuki Gu Yuezai ketika Yang Yi menemukannya. Kamu akhirnya kembali. Ada seorang lelaki tua yang bersikeras ingin bertemu denganmu. Aku tidak tahu kenapa. Kata Yang Yi. Di mana itu? Aku akan segera melihatnya. Situ Yufan mengangguk. Ikuti aku akan mengatur agar dia beristirahat di halaman dalam. Keduanya memasuki halaman dalam, dan Situ Yufan melihat seorang lelaki tua berjanggut dan berambut putih. Orang tua itu bersemangat, dengan wajah kemerahan dan mata cerah. Situ Yufan memberi hormat dengan hormat senior, maaf telah membuat Anda menunggu begitu lama. Dia tidak melihat sekilas kultivasi orang tua itu. Dia tidak tahu apakah kultivasi orang tua itu tidak terduga atau dia pandai menyembunyikan kultivasinya. Situ Yufan, orang yang mengalahkan Xuan Ye memang luar biasa. Orang tua itu menyentuh janggutnya dan memuji. Yang Yi tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia keluar kamar dan pergi. Situ Yufan tersenyum dan berkata, senior, saya sangat berterima kasih. Saya ingin tahu apakah saya bisa memberi Anda nasihat dari junior saya. Saya tidak menganggapnya sebagai nasihat, saya hanya ingin membicarakan bisnis dengan Anda. Oh, urusan apa? Situ Yufan sedikit terkejut dan sedikit terkejut. Saya tahu Anda ingin meninggalkan China City. Saya bisa membawa Anda keluar dari China City, kata lelaki tua itu. Apakah ini benar? Situ Yufan tidak percaya. Dia benar-benar pusing untuk meninggalkan China City dengan selamat. Jika orang tua di depannya bisa melakukannya, itu akan menjadi yang terbaik bagi mereka. Tentu, orang tua itu berkata, grup pedagang elang kami adalah salah satu dari 10 grup bisnis teratas di Tiongkok Timur. Jika kami ingin mengeluarkan beberapa orang, tidak akan ada masalah. Kami juga telah mempertimbangkan untuk pergi bersama kelompok bisnis, tetapi pasukan yang dipimpin oleh Sekte Tianji harus ketat dalam interogasi, dan akan sulit bagi kami untuk melewatinya. Orang tua itu tersenyum dan berkata, saya punya cara saya sendiri. Grup pedagang elang kami memiliki orang-orang yang pandai menyamar dan metode menyembunyikan aura. Saya dapat membantu Anda dalam hal ini agar Anda tidak ketahuan. Saya jamin saya bisa pasti membuatmu aman. Tinggalkan kota Huaxia tanpa ketahuan oleh 4 sekte abadi. Orang tua itu segera melakukan teknik penyamaran. Ternyata dia sedang menyamar, dan dia sendiri terlihat jauh lebih muda. Situ Yufan terkejut dan berkata, senior benar-benar hebat, saya mengagumimu junior. Karena ini bisnis, berapa harga yang harus kita bayar? Kalian masing-masing dapat memberi saya harta karun tingkat Xuan, atau memberi saya harta karun tingkat Xuan khusus bersama-sama. Selama saya membawa Anda pergi dengan lancar, Anda akan membayar saya. Situ Yufan merenung sejenak dan berkata, saya setuju dengan kondisi Anda sekarang, tetapi saya juga punya permintaan. Anda harus mengajari kami metode menyembunyikan aura sesegera mungkin dan biarkan kami mempraktikkannya untuk jangka waktu tertentu, jadi agar kami bisa lebih percaya diri. Anda harus kami pergi dan mengirim seseorang untuk membantu kami menyamar 1 hari sebelumnya. Setuju. Orang tua itu setuju sambil tersenyum. Ia segera mengajari Situ Yufan cara menyembunyikan auranya. Caranya tidak sulit, tetapi sangat praktis. Baik Situ Yufan maupun Yang Yi memiliki rahasia di area ini, namun sebenarnya itu bukanlah rahasia besar. Situ Yufan secara pribadi mengantar lelaki tua itu pergi. Sesaat setelah lelaki tua itu pergi, Yang Yi tidak sabar untuk bertanya, orang tua ini terlihat sangat misterius. Apa yang terjadi? Dia bilang dia bisa membawa kita keluar dari kota Huaxia. Apa menurutmu dia bisa mempercayainya? Kata Situ Yufan sambil tersenyum. Itu jelas tidak bisa dipercaya. Kita pasti tidak bisa mempercayai orang luar dengan mudah. Yang Yi berkata dengan keras. Situ Yufan berkata, Anda telah melihat semuanya. Tentu saja saya tahu mungkin ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Biarkan Du Feng segera menemukan orang yang mirip dengan kita berempat dan 18 arhat. Bukan orang kita sendiri, atau orang kita tidak tahu. Situ Yufan, apa yang akan kamu lakukan? Yang Yi bertanya. Gunakan triknya. Yang Yi masih sedikit bingung. Situ Yufan tidak menjelaskan banyak hal dan mengatur agar Du Feng menemukan seseorang. Du Feng, apakah Anda sedang merekrut atau menculik? Anda harus menemukan kandidat yang cocok sesegera mungkin, dan Anda tidak boleh memberitahu mereka identitas Anda. Ingat, rahasiakan. Situ Yufan menemukan Du Feng. Oke, saya akan segera melakukannya. Du Feng bertindak tegas dan tegas, yang membuat Situ Yufan dihormati.
Belakangan, Situ Yufan menemukan Situ Kong dan menyerahkan batu kasar dan harta karun baru kepadanya. Tentu saja, dia telah memilih semua yang teratas di antara batu-batu kasar, jadi dia tidak bisa memberikan keuntungan apapun kepada orang lain. Yufan, kami telah merekrut hampir 10.000 orang sejak kemarin, 90% di antaranya adalah talenta khusus. Bagaimana kami harus mengatur agar begitu banyak orang? Situ Yufan berpikir sejenak dan berkata Ting Feng Yayuan akan mengatur sekelompok orang yang dapat dipercaya untuk masuk. Selain itu, saya akan membeli beberapa halaman independen lagi. Persaingan di arena telah berakhir, dan saya yakin harga dari halaman independen akan jauh lebih rendah. Akomodasinya mudah diatur, tapi kuncinya adalah sulit bagi Gu Yuezai untuk menampung orang sebanyak itu. Situ Kong tersenyum pahit. Situ Yufan berkata Anda tidak perlu menempatkan mereka di Gu Yuezai. Anda mengatur orang untuk melatih orang-orang yang baru direkrut. Ketika pusat perhatian berlalu, kirim mereka untuk menyebar ke seluruh kota-kota besar di Tanah Timur. Nama-namanya tokoh-tokoh tidak perlu disatukan. Orang-orang yang bertanggung jawab memutuskan untuk membiarkan mereka melakukannya sebanyak mungkin. Membuka toko membutuhkan modal yang besar, dan saya khawatir modal yang saya miliki tidak cukup. Situ Yufan berkata dengan tenang bukan masalah bagi saya. Lagi pula, menurut Dana, kami tidak perlu membuka terlalu banyak toko pada awalnya. Kami akan mengembangkannya selangkah demi selangkah. Kami menginginkan stabilitas daripada kecepatan. Saya mengerti. Situ Yufan sedang berbicara dengan Situ Kong ketika dia tiba-tiba merasakan aura yang kuat. Dia mendongak dan melihat 3 pembangkit tenaga listrik rilem bumi Yuan berjalan menuju Gu Yuezai. Ketiga alam Yuan bumi tampak persis sama, mungkin berasal dari garis keturunan yang sama, dan sungguh sulit dipercaya. Tidak mudah untuk berkultivasi ke alam Yuan bumi, apalagi 3 orang yang berkultivasi ke alam Yuan bumi bersama-sama. Situ Yufan melihat lebih dekat dan melihat bahwa orang yang berjalan di depan telah mencapai tahap tengah alam Yuan bumi, dan 2 lainnya telah mencapai tahap awal alam Yuan bumi. Aura mereka bertiga sama, dan tidak mungkin untuk mengetahui siapa itu siapa. Kami sedang mencari Situ Yufan, mohon minggir. Kata pemimpin itu dengan keras. Setelah mengejar momentum mereka, semua orang menyingkir. Tujuan pihak lain tidak jelas, tapi Situ Yufan tetap melangkah maju untuk menyambutnya. Kalian bertiga, saya Situ Yufan, silakan ikut dengan saya. Bagus. Situ Yufan membawa mereka bertiga ke halaman dalam. Pria parubaya yang memimpin mereka berkata kami adalah 3 bersaudara dari ibu yang sama. Saya adalah anak tertua Hua Wu, dia adalah anak tertua kedua Hua Wen, dan dia adalah Hua Wen tertua kedua. Hua Qiang tertua ketiga. Kami terkenal di Laut Cina Selatan. Ketiga monster Pulau Jueming datang kepadamu kali ini terutama karena mereka ingin bergabung dengan kuil Shaolin. Oh, Situ Yufan sangat terkejut karena kamu adalah penguasa Pulau Jueming, mengapa kamu ingin bergabung dengan kuil Shaolin? Hua Wu berkata omong-omong, kami memiliki hubungan yang dalam dengan kuil Shaolin. Karena kami kembar 3, tubuh kami sangat lemah dan kami tidak dapat berlatih sama sekali. Ketika kami berusia 6 tahun, kami bertemu dengan seorang biksu dewa dari kuil Shaolin. Dia berkata bahwa dia memiliki kebijaksanaan dan bakat, dan kemudian membantu kita mencuci sumsum dan memotong tulang kita, dan mengajari kita cara berlatih. Biksu dewa hanya mengajari kami selama 1 tahun, lalu dia pergi. Kami dapat mencapai kultivasi yang kami miliki saat ini berkat serangkaian petualangan di Pulau Jueming. Namun, tanpa bimbingan dari biksu dewa, kami harus melakukannya hidup dalam keadaan biasa-biasa saja sepanjang hidup kita. Hua Wen berkata kami adalah orang-orang yang membalas kebaikan. Sekarang kami tahu bahwa kuil Shaolin membutuhkan bantuan, kami bersedia bergabung dengan kuil Shaolin. Kamu yakin ingin bergabung? Situ Yufan masih tidak percaya. Tentu saja, kata ketiga bersaudara itu serempak. Kalau begitu, apakah kamu punya persyaratan? Tanya Situ Yufan. Kebahagiaan datang begitu cepat sehingga dia masih tidak bisa bereaksi. Hua Wu berkata kami bergabung dengan kuil Shaolin untuk membalas kebaikan kami dan kami tidak membutuhkan imbalan apapun. Ya, tanpa biksu suci, tidak akan ada kita. Beraninya kita mengajukan tuntutan. Oke, atas nama kuil Shaolin, saya akan menerima Anda. Mulai sekarang, Anda akan menjadi anggota kuil Shaolin. Situ Yufan segera mengambil keputusan. Pokoknya mudah saja untuk mengetahui detail dari ketiga monster yang ada di Pulau Jueming nanti, kalian bisa mengeceknya secara perlahan. 3 pembangkit tenaga listrik rilem bumi Yuan tidak boleh dilewatkan. Hua Wu bertanya Situ Yufan, apa rencanamu untuk kami selanjutnya? Masalah ini tidak mendesak. Izinkan saya mendiskusikannya dengan Yang Yi dan kemudian memberi tahu Anda. Ketiga monster di Pulau Jueming benar-benar mengejutkan, dan Situ Yufan segera memberi tahu Yang Yi. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa 3 orang kuat di alam Yuan bumi telah menerima bantuan dari biksu kuil Shaolin kita. Yang Yi berkata dengan terkejut. Itu benar,
Tapi aku akan membiarkan Du Feng mengetahui detailnya dan kemudian memutuskan bagaimana mengaturnya. Yang Yi berkata saya akan mencari Du Feng. Anda berdiri di sini. Orang-orang ini senang menemukan Anda. Selain itu, Anda lebih baik dalam bernegosiasi, jadi saya akan lebih sedikit berpartisipasi. Yang Yi, apakah kamu cemburu? Kata Situ Yufan sambil tersenyum. Aku terlalu malas untuk memperhatikanmu. Yang Yi pergi. Situ Yufan juga ingin muncul beberapa kali lagi. Akan lebih sempurna jika dia bisa merekrut lebih banyak ahli ranah Earth Yuan. Namun, itu hanya mimpinya. Meskipun dia merekrut banyak talenta, tidak ada yang kuat di atas ranah bumi Yuan. Situ Yufan pun mengambil cuti dan sekadar mencari tempat untuk duduk dan istirahat. Dia benar-benar tertidur dan tidak bangun sampai malam. Dia keluar dari kamar dan menemukan Du Feng berjaga di luar. Du Feng, kamu kembali, apa yang terjadi? Saudara Situ, saya telah memeriksa semua yang Anda minta untuk saya selidiki. 3 monster Pulau Jueming sangat terkenal di Laut Cina Selatan. Mereka seharusnya tidak ada hubungannya dengan 4 sekte utama abadi. Apakah mereka telah menerima bantuan dari Dewa Biksu belum ditentukan. Saya telah mengirim orang-orang pergi ke Laut Cina Selatan untuk menyelidikinya. Kata Du Feng. Situ Yufan bertanya apakah ada pergerakan antara Xuan Ye dan Song Ke. Ya, Song Ke, Huo Gui, dan Tuo Baiyun pergi menemui Xuan Ye dan yang lainnya. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Sepertinya mereka telah mencapai konsensus untuk mencegah kita melarikan diri, kata Situ Yufan dengan tenang. Musuh akan berjaga-jaga dan akan mengincar mereka sampai mati. Situ Yufan ini sudah siap mental. Saudara Situ, apakah ada yang perlu saya lakukan? Du Feng bertanya. Awasi saja musuh. Selain itu, kirim seseorang untuk mengetahui detail grup pedagang elang. Kata Situ Yufan. Oke, aku akan segera melakukannya. Jangan khawatir, kamu baru-baru ini merekrut beberapa pembangkit tenaga listrik rilem bumi Yuan dan beberapa talenta terbaik. Kamu harus mencari tahu detailnya, dan kamu tidak akan ragu untuk menghabiskan lebih banyak emas. Misalnya, mereka yang kuat di alam Yuan bumi tidak boleh menggunakan kristal ajaib untuk menghadapinya, karena tingkat budidaya mereka terlalu tinggi. Oleh karena itu, habiskan lebih banyak sumber daya untuk mengetahui detailnya. Tentu saja orang-orang tersebut tidak bisa langsung digunakan kembali dan harus melalui beberapa tes. Hingga saat ini, yang paling diperhatikan Situ Yufan adalah Hong Zhengtian dan ketiga monster Pulau Jueming. Hong Zhengtian tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki perseteruan berdarah dengan Sekte Tianji. Meskipun dia belum bergabung dengan Kuil Shaolin, dia dapat berbagi kebencian yang sama dengan Kuil Shaolin. Ketiga monster di Pulau Jueming cukup kuat. Yang lebih langka lagi adalah mereka kembar tiga. Ketika mereka bertiga bergabung dan bekerja sama dalam formasi, mereka benar-benar tirani. Perekrutan talenta berlangsung selama 2 hari. Meskipun beberapa orang datang untuk bergabung dengan Kuil Shaolin, 18 arhat tidak merekrut orang secara langsung. Situ Yufan meminta semua orang mundur untuk bersiap berangkat. Soal perekrutan orang diserahkan pada Situ Kong. Bagaimanapun, lebih dari 10.000 talenta telah direkrut dalam 2 hari terakhir, itu sudah banyak. Hanya akan ada sedikit yang kuat di sana-sini, dan Situ Kong dapat mengatasinya. Semua orang bebas dan mulai berlatih dalam pengasingan. Hanya Situ Yufan yang menjadi lebih sibuk. Dia menggunakan kristal ajaib untuk menguji orang-orang kuat yang baru direkrut untuk menemukan mata-mata, dan kemudian diam-diam memberitahu Situ Kong, Tai Mu Feng, dan Du Feng tentang daftarnya. Talenta yang baru direkrut pada dasarnya dipimpin oleh Situ Kong, Tai Mu Feng, dan Du Feng. Dan mereka berempat, Situ Yufan, ditambah 18 arhat, akan terus menaklukkan dunia. Adapun Duan Xiyun, Situ Yufan mengembalikan pedang King Kuan dan memintanya meninggalkan kota Huaxia nanti agar tidak terlibat oleh mereka. Semuanya diatur secara tertib untuk persiapan pemberangkatan. Di saat yang sama, Situ Yufan juga aktif menghubungi orang-orang dari Eagle Merchant Group untuk menanyakan kapan ia akan berangkat dan persiapan apa yang harus ia lakukan. Namun, Du Feng belum menemukan orang yang memiliki bentuk tubuh mirip dengan mereka, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir untuk pergi. Grup pedagang elang sepertinya belum siap, jadi mereka belum menentukan waktu untuk berangkat. Du Feng memeriksa detail grup pedagang elang, tetapi sayangnya dia tidak dapat mengetahui latar belakang grup pedagang elang sama sekali. Seperti grup pedagang Tianyun, hal itu tampak agak misterius. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan Eagle Merchant Group memang salah satu dari 10 grup bisnis teratas di Tiongkok Timur. Bisnis mereka sangat besar, dan sebagian besar kota di Tiongkok Timur memiliki cabangnya. Karena Eagle Merchant Group memiliki kekuatan yang begitu kuat, sulit dipercaya bahwa tidak ada pendukung di belakangnya. Situ Yufan lebih percaya pada perasaannya, dan dia meminta Du Feng untuk mempercepat menemukan orang yang membutuhkan. Pada saat yang sama, dia juga mendiskusikan cara untuk pergi bersama Yulong, Mu Yingsui, Yang Yi, 18 arhat dan lainnya.
Jika mereka tidak bisa mengandalkan Eagle Merchant Group, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Jelas bukan ide yang baik untuk memaksakan masuk, karena kekuatan mereka masih kurang. Dengan kekuatan Sekte Tianji dan kekuatan lainnya, mereka mungkin akan mengirim ahli alam Tianyuan untuk menangani mereka. Menghadapi pembangkit tenaga listrik di alam Tianyuan, mereka benar-benar tidak memiliki peluang sama sekali. Oleh karena itu, urusan melarikan diri hanya bisa dilakukan dengan bijak, tidak sembarangan. Setiap orang harus membuat rencana yang sangat mudah untuk melarikan diri dengan lancar. Selain itu, kemana kita harus pergi selanjutnya? Kita juga harus mendiskusikannya. Yang Yi berkata prioritas utama kami adalah meningkatkan kekuatan kami. Sekarang kami semua berada di ranah bumi Yuan. Untuk meningkatkan kekuatan kami, di satu sisi, kami perlu meningkatkan api dan Yuan. Di sisi lain, kami membutuhkan untuk meningkatkan kekuatan spiritual kita. Pada saat yang sama, kita harus terus memperkuat meridian dan tubuh kita. Ramuan diperlukan untuk meningkatkan api ramuan, dan ramuan juga diperlukan untuk meningkatkan kekuatan spiritual dan kekuatan fisik. Kita membutuhkan banyak ramuan tingkat tinggi, di mana kita bisa mendapatkannya. Kata Jiang Long. Yang Yi berkata saya tahu tempat yang memiliki apa yang kami butuhkan, tapi saya tidak tahu kapan tempat itu akan dibuka. Saudara Yang Yi, apakah kamu berbicara tentang pagoda? Fu Hu bertanya. Ya, itu pagodanya. Yang Yi mengangguk. Situ Yufan berkata saya juga pernah mendengar tentang pagoda tersebut, tetapi kapan pagoda tersebut akan dibuka? Di mana akan muncul? Kami tidak mengetahuinya, jadi kami perlu memutuskan tujuannya untuk sementara. Saya sarankan pergi ke Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan memiliki pembudidaya biasa yang paling kuat dan kekuatan paling kecil. Kami hanya mengambil kesempatan ini untuk merekrut orang-orang yang lebih kuat. Pada saat yang sama, sulit bagi 4 makhluk abadi utama, sekte yang dipimpin oleh Sekte Tianji untuk mencapai Laut Cina Selatan. Juga paling aman bagi kita untuk pergi ke Laut Cina Selatan, saran Yulong. Situ Yufan berkata Laut Cina Selatan memang tempat yang bagus. Awalnya kami berencana pergi ke Laut Cina Selatan. Tapi Song Ke dan yang lainnya pasti akan menebak kemana tujuan kami. Jika kami pergi ke Laut Cina Selatan, kita harus menyebarkan kabut agar musuh tidak dapat melihatnya dengan jelas. Situ Yufan, apakah kamu punya ide bagus? Yang Yi bertanya. Situ Yufan tersenyum dan berkata sejauh yang saya tahu, orang-orang dari Sekte Kunlun belum pergi. Ayo pergi dan tangani Li Qianjun dan yang lainnya. Situ Yufan, apakah kamu ingin musuh mengira kita akan pergi ke wilayah barat? Yang Yi tiba-tiba sadar kembali. Benar, itu tidak cukup. Mu Yingsui, kamu harus kembali ke orang-orang di lembah Suiwei untuk membuat orang berpikir bahwa kita mungkin pergi ke lembah Suiwei. Bagaimanapun, itu akan membingungkan pandangan musuh dan membuat musuh terpesona, tersenyum. Mu Yingsui mengangguk dan berkata, oke, saya hanya ingin berbicara dengan ibu saya. Situ Yufan berpikir sejenak dan berkata Du Feng, kamu juga harus melakukan sesuatu. Kirim orang untuk memahami situasi di Gurun Utara dan buat musuh berpikir bahwa kita akan pergi ke Gurun Utara. Meskipun kecil kemungkinannya mereka akan pergi ke Gurun Utara, percayalah, kita masih bisa membubarkan sebagian perhatian mereka. Tentu saja mereka juga menanyakan situasi di Laut Cina Selatan. Lagi pula, itu hanya sedikit yang membuat musuh bingung. Situ Yufan lebih nyaman menangani hal-hal ini. Meskipun Yang Yi tidak mengerti, dia tidak repot-repot bertanya lebih banyak. Dia percaya tanpa syarat pada apa yang dilakukan Situ Yufan. Di bawah komando Situ Yufan, semua orang sibuk. Mereka sibuk, dan musuh bahkan lebih sibuk lagi. Sebab musuh sedang dalam keadaan tegang dan ingin mengetahui setiap gerak-gerik musuh. Untuk mengendalikan tindakan Situ Yufan dan yang lainnya, tentu saja mereka harus lebih sibuk dan tidak berani bersantai sama sekali. Setelah Situ Yufan menjelaskan masalahnya, dia bebas. Dia awalnya ingin pergi sendiri untuk berurusan dengan Li Qianjun dan yang lainnya, tetapi pada akhirnya Li Qianjun tidak dapat membantunya dan harus melepaskan Yulong. Situ Yufan memilih untuk mempercayai Yulong. Ia tidak tinggal di Ting Feng Yayuan, melainkan keluar dan berkeliling untuk menggerakkan mata musuh. Bagaimana cara pergi tepatnya? Kapan harus berangkat? Masalah-masalah ini belum dipertimbangkan, Situ Yufan perlu waktu untuk memikirkannya. Dia berkeliling, memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Kelompok orang ini adalah harapan kuil Shaolin, dan tidak ada kejutan dalam kualifikasi. Jika Situ Yufan punya otak, mereka harus lebih berhati-hati dan membuat strategi lengkap untuk mengatasinya. Situ Yufan berencana menggunakan triknya. Terlepas dari apakah grup pedagang elang terkait dengan Sekte Tianji, dia berencana menggunakan orang luar untuk menarik perhatian musuh. Dia dapat memikirkan hal ini, dan mungkin Song Ke juga dapat memikirkannya, jadi ketika grup pedagang elang pergi, ini mungkin bukan waktu terbaik untuk pergi. Sangat sulit untuk mengatakan kapan waktu yang paling tepat. Sejujurnya, Situ Yufan berada di bawah tekanan besar.
Dia ingin mencari cara dan waktu untuk pergi secepatnya, tapi dia masih belum tahu. Dia mengerutkan kening saat berbelanja dan mengabaikan eyeliners di belakangnya. Untuk mengawasi Si Tu Yufan, tidak kurang dari 10 informan, dan mereka terus berganti orang sepanjang perjalanan. Pembelaan yang begitu ketat menunjukkan betapa seriusnya apresiasi terhadap Si Tu Yufan. Saat berjalan, Si Tu Yufan tiba-tiba merasa ada yang menghalangi jalannya. Ia tidak menoleh dan langsung mengubah arah. Si Tu Yufan berganti arah beberapa kali berturut-turut, namun hasilnya tetap sama. Tiba-tiba dia menjadi marah, mengangkat kepalanya dan melotot. Lagu Ke, melihat orang di seberangnya, Si Tu Yufan tidak percaya. Song Ke adalah jenderalnya yang kalah, mengapa dia muncul di hadapannya saat ini? Dia juga sengaja menghalangi jalannya, yang agak membingungkan. Mata Si Tu Yufan seolah bertanya jenderalku yang kalah, mengapa kamu menghentikanku? Dia tidak berbicara. Song Ke diikuti oleh Huo Gui, Tuo Baiyun, Feng Xiaoxiao, Su Yuchan dan lainnya, tetapi tidak ada yang berbicara. Song Ke dan yang lainnya sangat serius. Hanya Su Yuchan yang memandang Si Tu Yufan dan Song Ke dengan penuh minat. Song Ke, apa maksudmu? Apakah kamu ingin bertanding lagi denganku? Si Tu Yufan tersenyum. Si Tu Yufan, aku di sini untuk mengingatkanmu, jangan terlalu senang terlalu dini, kamu harus memikirkan bagaimana cara meninggalkan kota Huaxia. Song Ke berkata sambil tersenyum. Hantu api itu tertawa dan berkata, jadi bagaimana jika kamu memenangkan kompetisi? Bisakah kamu meninggalkan kota Huaxia hidup-hidup? Jika kamu ingin memberi tekanan padaku, maka aku tidak akan peduli jika kamu gagal. Jika tidak ada kesempatan, aku akan berlatih dalam pengasingan di kota Huaxia untuk melihat siapa yang bisa mengalahkan siapa. Jika tidak berhasil, aku akan melakukannya, tunggu sampai saya bertanding di ring lagi. Kalau kamu memikirkan cara untuk keluar lagi, kalau lain kali tidak berhasil, lain kali kamu bisa bertanding di arena, kata Si Tu Yufan dengan tenang. Bagaimanapun, saya masih muda. Setelah berlatih dalam pengasingan selama beberapa tahun, kultivasi saya akan membuat lompatan kualitatif. Jika Anda ingin menghentikan kami, saya khawatir Anda memerlukan orang yang kuat dari alam asal ilahi. Ekspresi Song Ke dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka benar-benar takut Si Tu Yufan akan terbuang sia-sia. Ada begitu banyak orang kuat dari 4 sekte abadi utama di luar kota Huaxia, dan mereka benar-benar tidak mampu menyia-nyiakannya. Karena jika ingin menghentikan Si Tu Yufan dan lainnya, mereka harus mengepung kota Huaxia secara ketat dan tidak berani bersantai sama sekali. Si Tu Yufan dan yang lainnya sedang berlatih pengasingan di kota Huaxia. Mereka bahkan tidak memiliki tempat tinggal di luar kota, sehingga mereka tidak berani mengabdikan diri untuk berlatih. Dengan banyaknya orang yang datang dan pergi, mudah untuk merasa terganggu dan terbawa suasana. Si Tu Yufan, kamu menggertak kami. Kamu akan membangun kembali kuil Shaolin di luar. Kamu tidak bisa tinggal di kota Huaxia selamanya. Song Ke berkata dengan sungguh-sungguh. Haha, siapa bilang kita tidak bisa membangun kuil Shaolin di kota Huaxia? Terima kasih atas pengingatnya. Saya akan segera mendiskusikannya dengan mereka ketika saya kembali, dan kemudian membangun kuil Shaolin di kota Huaxia. Selagi Anda berada berjaga di luar, kami akan melambat di kota Huaxia. Kumpulkan kekuatanmu perlahan. Si Tu Yufan tertawa. Wajah Song Ke berubah jelek. Karena peraturan kota Huaxia, mereka tidak ada hubungannya dengan Si Tu Yufan, kalau tidak mereka pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Si Tu Yufan mengabaikan Song Ke dan yang lainnya dan pergi. Song Ke memang mengingatkannya bahwa mereka sekarang memiliki lebih dari 30.000 orang dan reputasi mereka telah mencapai puncaknya, jadi mungkin ada baiknya untuk membangun kuil Shaolin di kota Huaxia. Dia ingin memberikan ilusi kepada musuh bahwa mereka sedang bersiap untuk mengakar di kota Huaxia, yang pasti akan memberikan pukulan telak bagi musuh. Jadi, Si Tu Yufan mempercepat langkahnya dan kembali ke Ting Feng Yayuan. Dia menemukan Yang Yi dan 18 Arhat dan berkata, Yang Yi, menurutmu apakah pantas bagi kita untuk membangun kuil Shaolin sekarang? Sekarang, kenapa? Yang Yi bertanya dengan ragu. Si Tu Yufan menceritakan pertemuannya dengan Song Ke dan yang lainnya, lalu berkata saya memikirkannya dengan hati-hati, dan sekarang prestise kuil Shaolin kita telah mencapai puncak, dan kota Huaxia sekarang mengumpulkan orang-orang kuat dari seluruh Tiongkok Timur. Tepat pada waktunya untuk menyaksikan pembangunan kembali kuil Shaolin. Tentu saja, kami baru saja mengumumkan kembalinya kuil Shaolin, dan kami akan merebut kembali gerbang gunung dan kemudian benar-benar membangun kembali kuil Shaolin. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan kita harus memberikan ilusi kepada musuh bahwa kita tidak terburu-buru untuk pergi dan ingin membangun pijakan di kota Huaxia untuk waktu yang lama. Dengan cara ini mereka akan santai dan kesempatan kita akan datang. Oke, saya setuju. Yang Yi langsung setuju. Saatnya memang sudah tiba bagi mereka, dan ada banyak orang di kota Huaxia yang dapat membantu mereka menyebarkan berita. Saya yakin tidak akan lama lagi berita kembalinya kuil Shaolin ke dunia akan menyebar ke seluruh Tiongkok Timur.
Mereka sangat membutuhkan seseorang untuk mempromosikannya, sehingga kuil Shaolin yang kuat yang tersebar di seluruh dunia dapat berkumpul di sekitar mereka, dan kuil Shaolin dapat dengan cepat mendapatkan kembali kekuatannya. Meskipun mereka sekarang memiliki lebih dari 30.000 orang, tidak banyak orang kuat di alam Earth Yuan. Kebanyakan dari mereka adalah talenta dengan keterampilan khusus, dan relatif sedikit orang kuat dengan kemampuan bertarung. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk mengumpulkan kekuatan secara perlahan seperti ini, dan mereka perlu mempercepatnya. Meski kuil Shaolin telah hancur, masih banyak orang kuat yang tersebar di tanah timur, termasuk banyak yang berada di atas alam Yuan bumi. Orang-orang ini mengetahui bahwa kuil Shaolin telah dibangun kembali, dan mereka pasti akan berkumpul kembali, sehingga kekuatan mereka akan meningkat lebih cepat. Baik itu dari lingkungan eksternal maupun kebutuhan internal, pembangunan kembali kuil Shaolin sangat diperlukan. Saudara Yang, Saudara Situ, buatlah keputusanmu sendiri. Kami, 18 Arhat, pasti akan mendukungnya, kata Jianglong. Situ Yufan mengangguk dan berkata oke. Kemudian kami akan mengumumkan berita kemunculan kembali kuil Shaolin di kota Huaxia. Sekarang kami telah memutuskan, waktunya harus lebih cepat daripada lambat, mari kita atur untuk besok. Dalam beberapa hari, semakin banyak orang akan pergi. Efek publisitas akan jauh lebih buruk. Besok, bukankah ini terlalu terburu-buru? Yang Yi bertanya dengan heran. Situ Yufan berkata saya akan meminta Du Feng untuk segera mempublikasikannya. Saya yakin akan ada banyak orang yang menonton besok. Selain itu, Ting Feng Yayuan akan menjadi kediaman sementara kuil Shaolin mulai sekarang. Oke, saya akan mengatur agar orang-orang segera bersiap, kata Yang Yi. Situ Yufan berkata saya akan mencari Du Feng dan Situ Kong. Mereka perlu membantu mempublikasikan masalah ini. Semakin besar momentumnya, semakin baik. Situ Yufan dan Yang Yi membagi pekerjaan, dan Yang Yi mulai mengatur orang-orang untuk mendekorasi Ting Feng Yayuan, baik di dalam maupun di luar. Ting Feng Yayuan merupakan kediaman kuil Shaolin, dan rekonstruksi kuil Shaolin tentunya akan dilakukan di luar Ting Feng Yayuan. Ini adalah peristiwa besar dan harus megah. Situ Yufan mengatur agar Situ Kong dan Du Feng mempublikasikan masalah ini. Dia secara pribadi pergi ke tempat tinggal orang-orang kuat Lembah Suiwei, serta tempat tinggal orang-orang kuat Kunlun, serta beberapa toko besar, dan mengundang beberapa orang penting untuk berpartisipasi dalam upacara pendirian kuil Shaolin. Setelah Situ Yufan mengalahkan Xuan Ye, banyak orang melihat potensi besarnya dan memberinya perhatian. Secara khusus, mereka yang pernah berurusan dengannya tidak menolak untuk berpartisipasi dalam upacara pendirian kuil Shaolin. Situ Yufan berjalan berkeliling dan kembali dan berhasil mengundang ratusan orang yang berstatus relatif tinggi di kota Huaxia. Sore harinya, dia membawa Li Qianjun, Situ Ling, dan Yulong kembali ke Ting Feng Yayuan dan Situ Ling mendengar bahwa kuil Shaolin akan dibangun kembali, dan mereka datang untuk membantu dekorasinya. Di sini belum bagus, silakan datang dan mengaturnya. Kami membutuhkan orang di sana. Situ Yufan dan yang lainnya bekerja sepanjang malam, dan baru setelah langit memutih keesokan harinya mereka mendekorasi bagian luar Ting Feng Yayuan. Selain platform besar, juga dibuat papan nama kuil Shaolin dan digantung di pintu gerbang. Mulai sekarang, Ting Feng Yayuan tidak akan ada lagi, dan ini akan menjadi tempat tinggal sementara kuil Shaolin. Saat hari mulai gelap, banyak orang datang dari segala arah untuk menonton. Suatu sore, seluruh kota Huaxia sedang mendiskusikan rekonstruksi kuil Shaolin. Ketika orang-orang ini sampai di tempat kejadian, mereka masih tidak percaya. Kuil Shaolin benar-benar akan dibangun kembali. Sepertinya mereka tidak bercanda. Kuil Shaolin adalah sekte abadi yang paling ingin disingkirkan oleh sekte Tianji. Mereka berani mempublikasikan kembalinya kuil Shaolin ke dunia. Mereka sungguh berani. Sekelompok anak laki-laki, meskipun mereka memiliki bakat dan kekuatan, tidak dapat membuat banyak gelombang. Song Ke dan yang lainnya juga mendapat kabar tersebut dan sedang berdiskusi apakah akan datang untuk menonton dan apa dampak rekonstruksi kuil Shaolin terhadap mereka. Semuanya, saya benar-benar tidak menyangka lelucon Situ Yufan kemarin ternyata benar. Dia sangat ingin membangun kembali kuil Shaolin di kota Huaxia, yang sangat merugikan kami. Karena kota Huaxia tidak bisa berbuat apa-apa, kami bisa tidak melakukan apapun pada Situ Yufan dan yang lainnya. Jika mereka tinggal di kota Huaxia, apa yang harus kita lakukan? Song Ke terlihat sangat jelek. Dia menyesal tidak seharusnya memprovokasi Situ Yufan kemarin. Setelah Situ Yufan dan yang lainnya tidak lagi berencana meninggalkan kota Huaxia, kecuali peraturan kota Huaxia berubah, mereka tidak akan bisa tinggal di luar sepanjang waktu. Aturan kota Huaxia telah ditetapkan sejak zaman kuno, dan bahkan sekte Tianji dan 3 sekte utama abadi mereka tidak dapat mengubahnya. Saya mendengar bahwa ada kekuatan yang sangat misterius di balik kota Huaxia, yang bahkan ditakuti oleh sekte Tianji. Kota Huaxia telah membuat konsesi besar dengan mengizinkan sekte Tianji berkompetisi di arena.
Namun kota Huaxia memiliki batasan, yaitu perkelahian pribadi tidak diperbolehkan, jika tidak, konsekuensinya akan serius. Hantu api berkata, haruskah kita pergi dan melihat? Lebih baik jangan mempermalukan dirimu sendiri. Rekonstruksi kuil Shaolin akan memiliki konsekuensi yang luas. Sebaiknya kita mendiskusikannya dengan Xuan Ye dan yang lainnya. Tuo Baiyun menghela nafas. Kamu bisa mendiskusikannya dengan mereka, tapi kita tidak boleh memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi pada situ Yufan kemarin, kalau tidak kita akan marah. Tuo Baiyun tersenyum dan berkata, kami tidak bodoh, tentu kami tahu bagaimana harus bersikap. Hanya saja kami bertemu situ Yufan di jalan kemarin. Banyak orang yang menonton, dan di antara mereka ada informan dari Sekte Tianji. Kami tidak bisa menyembunyikannya hanya karena kami ingin. Song Ke berkata, kami bertemu secara kebetulan, tapi kami tidak boleh membiarkan Xuan Ye dan yang lainnya mengetahui apa yang kami katakan. Jernih. Mereka bertiga pergi bersama untuk menemui Xuan Ye dan yang lainnya. Ketika mereka masuk, Xuan Ye menjadi marah. Apa yang terjadi? Situ Yufan dan Yang Yi sebenarnya ingin membangun kembali kuil Shaolin di kota Huaxia. Bukankah mereka berencana untuk pergi? Mengapa ini terjadi? Orang yang bertanggung jawab melaporkan berita dari Sekte Tianji ditegur dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Song Ke dan yang lainnya masuk, mereka tidak berani mengganggu Xuan Ye. Xuan Ye melihat Song Ke dan yang lainnya dan bertanya, saya mendengar bahwa Anda bertemu situ Yufan kemarin. Apa yang Anda katakan? Hal itu membuat situ Yufan tiba-tiba memutuskan untuk membangun kembali kuil Shaolin di kota Huaxia. Wajah Song Ke sedikit berubah, dan dia segera menenangkan diri dan berkata, kami tidak mengatakan apa-apa, kami hanya melakukan pertemuan tatap muka. Adapun apa yang dipikirkan situ Yufan, kami tidak dapat menebaknya. Jelas dialah yang mengingatkan situ Yufan dan memberi ide kepada situ Yufan untuk mengambil kesempatan membangun kembali kuil Shaolin. Dia mendorong semuanya, tidak berani mengungkapkan sedikit pun, jika tidak, dia akan menjadi sasaran kemarahan Xuan Ye. Huo Gui dan Tuo Baiyun selalu berada di kam yang sama dengan Song Ke, dan mereka tidak senang dengan Xuan Ye dan yang lainnya lebih unggul, jadi mereka tidak mengkhianati Song Ke mendapat kesulitan. Xuan Ye berkata dengan suara yang dalam berita tentang rekonstruksi kuil Shaolin pasti akan menyebar ke seluruh Tiongkok Timur. Kita akan dihukum jika kita kembali. Dan hal yang paling dibenci adalah situ Yufan dan yang lainnya punya rencana untuk melakukannya Tik Mahadewa di kota Huaxia. Kita tidak bisa terus-menerus menyia-nyiakannya. Sejumlah besar tenaga kerja berjaga di luar kota Huaxia, yang tidak baik bagi kita. Yang Mulia Xuan Ye, berdasarkan pemahaman saya tentang situ Yufan dan Yang Yi, mereka masih akan meninggalkan kota Huaxia karena mereka perlu meningkatkan kekuatan mereka dan harus pergi berperang. Tidak, aku tidak percaya kata-katamu. Aku harus menemukan cara untuk membuat situ Yufan dan yang lainnya harus meninggalkan kota Huaxia. Song Ke, Huo Gui, dan Tuo Baiyun semuanya memikirkannya dan mulai memikirkan solusinya. Song Ke tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan dan berkata dengan keras, saya punya ide, tapi saya memerlukan persetujuan Yang Mulia Xuan Ye. Dia sangat cerdik dan tidak mengambil keputusan secara langsung, jangan sampai terjadi kesalahan dan dia akan bertanggung jawab. Dia sangat mengenal Xuan Ye dan yang lainnya. Mereka sombong dan cuek, dan suka menyalahkan orang lain. Xuan Ye bertanya, bicaralah dan dengarkan. Sejauh yang saya tahu, pagoda akan segera dibuka. Bagaimana kalau kita sebarkan beritanya? Bagaimanapun, pagoda itu milik kuil Shaolin. Saya tidak percaya situ Yufan dan yang lainnya tidak akan pergi ke pagoda untuk mengunjunginya, ambil ramuannya. Song Ke berkata dengan sungguh-sungguh. Xuan Ye bertepuk tangan dan berkata, oke, ide yang brilian. Selama situ Yufan dan yang lainnya meninggalkan kota Huaxia, kami akan menghabisi mereka. Bahkan jika kami tidak dapat menghabisi mereka di dekat kota Huaxia, selama mereka pergi ke kota Huaxia Pagoda, kita akan mempunyai banyak kesempatan untuk menghabisi mereka. Yang Mulia Xuan Ye, situ Yufan dan lainnya tidak hanya sangat kuat, tetapi juga diberkati dengan keberuntungan yang besar. Saya khawatir mereka akan bangkit dengan kuat karena Pagoda Song Ke telah divaksinasi. Saya tidak terlalu peduli, kita harus membiarkan mereka keluar dari kota Huaxia. Jika tidak kita tidak akan dapat mengambil tindakan sama sekali. Dengan tingkat pertumbuhan mereka, dalam 5 tahun, saya khawatir akan semakin mustahil untuk melakukannya, menekan mereka. Jangan lupa, 5 tahun kemudian, mereka akan tetap muda dan kuat. Siapa yang bisa menghadapi mereka? Tuo Baiyun berkata karena Yang Mulia Xuan Ye telah memutuskan, mari kita sebarkan beritanya. Saya yakin situ Yufan dan yang lainnya akan mengambil risiko. Mereka ingin meningkatkan kekuatan mereka, dan tidak ada yang lebih berguna daripada ramuan dari kelenteng. Sebarkan beritanya segera. Pada saat yang sama, kita harus bersiap untuk gagal dalam intersepsi dan pembunuhan di kota Huaxia. Kami akan mengirim orang-orang kuat dari sekte tersebut ke pagoda dan pastikan untuk menghabisi situ Yufan dan kelompoknya di pagoda tersebut, kata Xuan Ye.
Setelah pertarungannya dengan Situ Yufan, kepercayaan dirinya tidak lagi kuat, jadi dia menjadi lebih bijaksana. Song Ke berkata, Yang Mulia Xuan Ye, mohon sarannya, kita harus bersiap dengan kedua tangan. Situ Yufan sangat hantu, dan wilayah sekitar kota Huaxia terlalu luas. Mungkin dia bisa melarikan diri. Tapi pagodanya berbeda. Itulah yang kubilang, tapi yang terbaik adalah menghabisi mereka di luar kota Huaxia, jadi semua orang masih harus berusaha sekuat tenaga untuk memastikan tidak ada yang salah. Tentu saja, kami akan kembali dan segera bersiap untuk mencegah musuh memanfaatkan kesempatan ini. Saya akan kembali dan segera membuat pengaturan. Kita harus lebih defensif, kata Tuo Baiyun. Song Ke dan yang lainnya pergi, dan Xuan Ye serta yang lainnya juga menjadi sibuk. Tak satu pun dari mereka pergi melihat rekonstruksi kuil Shaolin, dan mereka juga tidak berminat melakukannya. Situ Yufan tiba-tiba mengumumkan rekonstruksi kuil Shaolin, yang membuat mereka lengah dan membuat berita kelahiran pagoda tersebut menyebar ke seluruh Tiongkok Timur. Anda tahu, sebelum pagoda itu lahir, hanya orang kuat dari 9 sekte abadi yang memenuhi syarat untuk pergi dan merebut ramuan itu. Pada awalnya, pagoda tersebut merupakan harta pribadi kuil Shaolin. Pagoda tersebut sangat ajaib dan selalu memiliki ramuan yang tidak ada habisnya. Tantang pagoda di level berbeda dan panen ramuan dari level berbeda. Saat menjaga pagoda pada saat yang sama, semakin banyak monster yang Anda blokir, semakin tinggi hadiahnya. Kuil Shaolin mampu menjadi yang pertama dari 9 sekte abadi di masa lalu, dan pagoda memainkan peran tertentu. Setelah kuil Shaolin dihancurkan, pagoda tersebut menjadi tidak memiliki pemilik. Setiap kali lahir, ia menarik orang-orang kuat dari 9 sekte abadi untuk merebut ramuan tersebut. Namun, 9 sekte abadi tidak mempromosikan pagoda tersebut dan tidak mengizinkan kekuatan lain untuk terlibat. Setelah kelahiran pagoda diumumkan, hal itu pasti akan menarik orang-orang kuat dari banyak kekuatan di Tiongkok Timur untuk merebut ramuan tersebut, dan bahkan 9 sekte abadi tidak akan mampu menekannya. Xuan Ye dan yang lainnya tidak peduli sama sekali tentang hal ini. Selama mereka bisa menghancurkan Situ Yufan dan yang lainnya, mereka bersedia membayar tidak peduli seberapa tinggi harganya. Tak butuh waktu lama hingga bagian depan Ting Feng Yayuan dipadati orang. Situ Yufan secara pribadi mengundang semua orang itu untuk datang. Untuk menghormati orang-orang tersebut, Situ Yufan juga secara khusus mengatur kursi VIP agar mereka dapat duduk dan mengikuti upacara. Situ Yufan melihat orang-orang hampir tiba dan berkata sambil tersenyum, Yang Yi, Anda adalah kepala biara kuil Shaolin. Andalah yang akan mengumumkan rekonstruksi kuil Shaolin. Ngomong-ngomong, saya akan mengucapkan beberapa patah kata. Situ Yufan, sebaiknya kamu lanjutkan. Saya menunjuk Anda sebagai tetua pertama Akademi Bodhidharma, dan Anda berbicara atas nama saya. Anda juga tahu bahwa saya tidak dapat berbicara. Situ Yufan mendorong Yang Yi ke atas panggung dan berkata, kamu adalah kepala biara, jadi kamu harus mengucapkan beberapa patah kata apapun yang terjadi. Yang Yi menggiring bebek itu ke rak dan berdiri di platform tinggi dengan gemetar. Hari ini adalah rekonstruksi kuil Shaolin dan hari besar bagi kuil Shaolin untuk kembali ke dunia. Sebagai kepala biara baru kuil Shaolin, saya di sini untuk menyambut semua tamu. Terima kasih sudah datang. Yang Yi sangat gugup hingga wajahnya memerah dan dia tidak tahu bagaimana melanjutkan pembicaraan. Sekarang, saya ingin mengundang Situ Yufan, kepala baru Akademi Bodhidharma Kuil Shaolin, untuk berbicara. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar panggung seolah-olah dia sedang melarikan diri. Situ Yufan tidak berdaya dan tidak punya pilihan selain naik ke atas panggung. Para tamu yang terhormat, selamat datang di upacara akbar rekonstruksi Kuil Shaolin. Di sini, atas nama seluruh Kuil Shaolin, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua. Tanpa basa-basi lagi, saya akan mengumumkan beberapa hal. Pertama-tama, Shaolin Kuil akan kembali ke dunia mulai hari ini. Ting Feng Yayuan sudah menjadi Kuil Shaolin. Tempat tinggal sementara di kota Huaxia. Kedua, Kuil Shaolin telah merekrut orang-orang berbakat dan kuat sejak lama. Ketiga, Gu Yuezai akan terus memperluas skalanya dan semua orang boleh berkunjung, baik untuk berdagang harta karun atau mendiskusikan kerjasama. Situ Yufan melanjutkan keempat, Kuil Shaolin dibangun kembali. Saya harap semua orang akan menyebar dan membiarkan orang-orang kuat dari Kuil Shaolin kita yang tersebar di mana-mana kembali dengan cepat. Kelima, Kuil Shaolin tidak akan bersaing memperebutkan wilayah, juga tidak akan menyentuh kepentingan semua orang. Namun, Kuil Shaolin kami adalah musuh bebuyutan Tianjimen, Istana Song, Kuil Yanyang, dan suku Tanlang, dan ini tidak akan berubah. Akhirnya, saya nyatakan bahwa upacara kembalinya Kuil Shaolin ke dunia telah berhasil diselesaikan. Panggilan, Kuil Shaolin, Kuil Shaolin. Tentu saja, semua orang di Kuil Shaolin datang ke tempat kejadian, dan semua orang meneriakkan Kuil Shaolin. Setelah sorak-sorai berakhir, Situ Yufan berkata dengan lantang sekali lagi terima kasih.
Para tamu terhormat yang hadir sekarang akan pergi ke Gu Yuezai untuk membeli harta karun dengan diskon 10%. Jika awalnya Anda menikmati diskon keanggotaan, Anda akan mendapat tambahan 10% diskon berdasarkan diskon. Ini adalah ucapan terima kasih kepada semuanya. Saya meluangkan waktu dari jadwal sibuk saya untuk menghadiri upacara pembangunan kembali kuil Shaolin. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang bersorak. Gu Yuezai sudah sangat terkenal sekarang, terutama bisnis judi batunya yang sangat populer. Banyak orang yang enggan mengeluarkan banyak emas untuk berjudi batu. Kini setelah menikmati diskon 10%, banyak orang yang ingin mencobanya. Saya akan bertaruh pada batu hari ini. Saya pasti bersenang-senang. Diskon 10% sungguh langka. Saya tidak menyangka bisa menikmati perawatan seperti itu dalam waktu kurang dari 1 jam setelah saya datang ke sini. Banyak orang berbondong-bondong ke Gu Yuezai, takut mereka akan terlambat dan semua harta mereka akan dirampok. Situ Kong juga datang untuk menghadiri upacara tersebut. Dia tahu dari situasi bahwa Gu Yuezai akan sibuk hari ini. Dia dengan cepat membawa sejumlah besar talenta baru dan meminta mereka pergi ke Gu Yuezai untuk membantu bisnisnya. Situ Yufan turun dari panggung, dan Yang Yi berkata, Situ Yufan, mengapa Anda ingin memberikan diskon 10% kepada semua orang? Berapa banyak lagi yang akan Anda hasilkan hari ini? Nadanya mencela, tapi Situ Yufan tidak memperhatikan. Dia tahu bahwa Yang Yi tidak tahu cara berbisnis, jadi dia menjelaskan sambil tersenyum, Anda tidak mengerti, sepertinya saya menawarkan diskon, tetapi sebenarnya saya mempromosikan Gu Yuezai. Di malam hari, kami akan bertanya pada Situ Kong dan kita akan tahu bisnis hari ini akan jauh lebih tinggi dari biasanya. Mu Yingsue tersenyum dan berkata, Situ Yufan, saya benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Anda. Anda masih memikirkan bisnis untuk masalah penting hari ini. Situ Ling tersenyum dan berkata, Saudari Yingsue, tahukah kamu? Keluarga Situ kami berkecimpung dalam dunia bisnis. Adik laki-laki saya telah menjadi jenius bisnis sejak dia masih kecil. Tidak ada seorang pun di keluarga Situ yang dapat menandinginya. Jika adik saya konsentrasi di bisnis, saya perkirakan grup bisnis yang dia dirikan bisa bandingkan dengan 10 grup bisnis teratas saat ini. Situ Yufan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudari Ling, kamu terlalu memuji. Sekalipun saya memiliki kemampuan seperti itu, tetapi tanpa kekuatan yang sesuai, kelompok bisnis akan tetap diambil oleh orang lain. Oleh karena itu, saya memilih untuk berlatih, dan hanya kekuatan adalah yang paling penting. Mu Yingsue tersenyum dan berkata, saya dapat melihat bahwa orang-orang di keluarga Situ tahu cara berbisnis. Yang Yi berkata, jadi begitu, saya benar-benar bodoh. Kamu cukup pintar, bukankah kamu baru saja memaksakan segalanya padaku? Kata Situ Yufan sambil tersenyum. Bos, kuil Shaolin telah dibangun kembali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jiang Long bertanya. Situ Yufan berkata, tentu saja kami berlatih dalam pengasingan untuk memberikan ilusi kepada musuh dan membuat mereka berpikir bahwa kami akan ditempatkan di kota Huaxia secara permanen. Ini adalah retret untuk berlatih lagi, itu membosankan. Jiang Long cemberut. Situ Yufan tersenyum dan berkata, jika menurutmu itu membosankan, keluarlah dari kota Huaxia dan bertengkar hebat dengan mereka. Pasti akan seru. Jiang Long menyentuh kepalanya dan berkata dengan malu-malu, saya belum ingin mati. Benar, kembalilah dan berlatih dalam pengasingan. Kata Situ Yufan. Yang Yi berkata, Situ Yufan, apakah kita benar-benar ingin ditempatkan di kota Huaxia secara permanen? Tentu saja tidak, kami melakukannya untuk menunjukkan kepada musuh, untuk membuat mereka mengendurkan kewaspadaan, sehingga kami punya kesempatan untuk pergi. Jernih. 18 Arhat, Yang Yi dan lainnya semuanya pergi mundur untuk berlatih. Situ Yufan pergi menemui Du Feng. Dia ingin mengetahui detail dari 3 monster di Pulau Jueming sebelum dia dapat membuat keputusan apakah akan mengajari mereka formasi 3 bakat Hunyuan. Formasi 3 bakat Hunyuan sangat kuat, dan ketiga monster Pulau Jueming memiliki pikiran yang sama, dan percaya bahwa mereka dapat memaksimalkan kekuatan formasi 3 bakat Hunyuan. Setelah ketiga monster Pulau Jueming mempelajari formasi 3 bakat Hunyuan, mereka pasti tidak akan lebih lemah dari Situ Yufan. Tentu saja, dia menciptakan formasi Sacai Hunyuan, dan akan mudah baginya untuk menghancurkannya. Selain itu, rekonstruksi kuil Shaolin memerlukan banyak publisitas, dan Du Feng perlu diberi informasi. Situ Yufan tidak bisa seperti 18 Arhat yang bisa mundur kapan saja. Ada banyak hal yang harus dia tangani yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Situ Yufan menemukan Du Feng, dan keduanya mulai berdiskusi. Du Feng, ketiga monster Pulau Jueming harus mengetahui detailnya secepat mungkin. Selain itu, Anda harus mempublikasikan rekonstruksi kuil Shaolin. Meskipun kami memiliki banyak orang yang membantu mempromosikannya, ini tidak cukup, kata Yufan. Du Feng mengangguk dan berkata, oke. Saya akan mengaturnya. Kapten, mulai sekarang saya akan memanggil Anda pemimpin. Bagaimanapun, kita semua adalah anggota kuil Shaolin sekarang.
Tuan, Song Ke dan yang lainnya pergi menemui Xuan Ye lagi hari ini, dan mereka akan segera keluar. Terserah, itu hanya sebuah judul. Situ Yufan berkata dengan tenang. Song Ke dan yang lainnya tidak akan hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Mereka pasti akan mengambil tindakan. Mari kita tunggu dan ambil tindakan. Setelah Situ Yufan selesai berbicara dengan Du Feng, dia segera menemui Gu Yuezai lagi. Bisnis Gu Yuezai sedang booming, dan Situ Kong sangat sibuk. Terutama pasar judi batu di Gu Yuezai yang sangat ramai. Batu kasar dari Gu Yuezai harganya 20 hingga 30% lebih mahal dibandingkan dengan toko lain. Bahkan dengan diskon 10%, harganya tetap lebih mahal dibandingkan toko lain. Mengingat tingginya tingkat hasil batu kasar di Gu Yuezai, banyak penjudi batu berpengalaman yang bersedia datang ke Gu Yuezai untuk berjudi batu. Dengan diskon 10% ini, jangan lewatkan kesempatan ini. Bahkan mereka yang enggan datang ke sini untuk berjudi batu pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengadu nasib, sehingga menyebabkan kepadatan yang berlebihan. Situ Yufan melihat Situ Kong terlalu sibuk, sehingga ia harus pergi dan membantu dirinya sendiri. Baru pada larut malam, ketika jumlah orang lebih sedikit, dia meluangkan waktu untuk mengucapkan beberapa patah kata kepada Situ Kong, dan kemudian kembali ke Taman Feng Ya untuk mundur. Tanda Ting Feng Ya Yuan tidak dilepas, tetapi tanda tambahan kuil Shaolin digantung. Kembali ke Ting Feng Ya Yuan, Yang Yi masih menunggunya. Situ Yufan, kamu akhirnya kembali. Ada apa? Situ Yufan, izinkan saya bertanya, apakah Anda sudah memutuskan bagaimana cara pergi? Yang Yi berkata dengan serius. Situ Yufan menggelengkan kepalanya. Belum ada rencana detailnya. Sekarang saya hanya memikirkan bagaimana cara membingungkan musuh dan membuat musuh mengendurkan kewaspadaannya. Jika ada kesempatan, manfaatkan saja. Kamu bisa membuatnya mudah. Kelompok orang kita sangat penting dan kita tidak boleh membuat kesalahan apapun, kata Yang Yi. Situ Yufan berkata dengan serius. Saya lebih gugup daripada Anda tentang masalah ini, oke. Anda juga tidak membantu saya memikirkan solusinya. Situ Yufan, bukannya kamu tidak tahu kalau aku tidak pandai menggunakan otakku? Yang Yi tersenyum pahit. Apakah kamu laki-laki? Laki-laki tidak bisa mengatakan tidak. Situ Yufan berkata dengan lantang. Yang Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, apa hubungannya ini dengan apakah dia laki-laki? Laki-laki tidak bisa mengatakan tidak, kata Situ Yufan sambil berbalik dan pergi. Situ Yufan, jangan terburu-buru pergi. Kamu belum memberitahuku kapan harus pergi. Bagaimana cara pergi? Situ Yufan berkata. Tunggu saja, jika waktunya tepat, kami akan pergi secara alami. Waktunya tepat? Kapan waktunya tepat? Situ Yufan mengabaikan Yang Yi dan kembali ke kamarnya. Dia awalnya ingin berlatih, tapi dia tidak bisa tenang. Persiapannya hampir selesai sekarang, tapi saya tidak tahu seberapa ketat pengaturan keempat sekte abadi di luar. Saya harus mencari seseorang untuk mengujinya, kata Situ Yufan diam-diam. Siapa yang lebih baik untuk ditemukan? Orang luar tidak dapat mempercayainya, dan orang-orang dari kuil Shaolin tidak dapat mati. Kita harus memastikan bahwa empat sekte utama abadi tidak berani melakukan hal yang tidak masuk akal. Situ Yufan memikirkannya dan memutuskan bahwa dia hanya bisa mengandalkan kekuatan yang kuat. Li Qianjun adalah jenius tak tertandingi di Kunlun, dan bahkan empat sekte besar abadi tidak berani menyentuhnya. Namun, dia harus menghubungi Li Qianjun dan meminta Li Qianjun menjelaskan situasinya. Bahkan jika itu adalah tim Kunlun, empat sekte besar abadi tidak akan melepaskannya, dan pasti akan menyelidikinya dengan hati-hati, sehingga mereka dapat mengetahui beberapa detailnya. Setelah menemukan caranya, Situ Yufan menenangkan diri dan mulai berlatih penaklukan naga dan gajah. Saat ini banyak kegaduhan dalam budidayanya, karena muncul gajah naga, kadang naga mengaum ke langit, dan kadang gajah menginjak bumi. Satu naga dan satu gajah saling bergema dan sangat kuat. Oleh karena itu, Situ Yufan harus mengatur formasi untuk berlatih tanpa memberitahu orang luar, atau langsung memasuki ruang kesadaran untuk berlatih. Dia sekarang memiliki dua ramuan, dan budidaya kekuatan spiritual bahkan lebih sulit, sehingga tidak mudah untuk mengisi ramuan tersebut. Sampai sekarang, budidayanya masih pada tahap awal alam elemen tanah, dan sangat sulit untuk maju ke alam kecil sekalipun. Sayangnya dia tidak memiliki di Luodan, ramuan yang digunakan oleh orang-orang kuat di alam Yuan Bumi, dengan tingkat alkimianya, dia tidak dapat memperbaikinya. Tidak ada obat mujarab yang sesuai, dan meskipun Anda menggunakan batu spiritual untuk membantu kultivasi, kecepatannya masih sangat lambat, karena ketika tingkat kultivasi mencapai ranah Yuan Bumi, setiap kali Anda maju ke ranah kecil, Anda memerlukan kekuatan spiritual yang besar. Xuan Ye dan yang lainnya masih muda, dan alasan mengapa tingkat budidaya mereka lebih tinggi daripada Situ Yufan dan lainnya adalah karena mereka memiliki pil batang tanah, jadi wajar jika tingkat budidaya mereka lebih maju. Situ Yufan berlatih dengan batu spiritual, namun hingga keesokan harinya, kekuatan spiritualnya belum banyak meningkat. Dia berhenti berlatih dan menghela nafas. Ini bukan jalannya.
Kita harus menemukan di Luodan, berapapun harganya, kita bersedia membayarnya. Dia keluar dari Ting Feng Yayuan dan langsung mencari Li Qianjun. Orang-orang dari Kunlun boleh pergi kapan saja, jadi dia harus menyelesaikannya secepat mungkin. Oh, Situ Yufan, kenapa kamu datang kepadaku? Situ Yufan langsung ke pokok permasalahan Li Qianjun, saya butuh bantuan Anda untuk sesuatu. Ceritakan padaku tentang hal itu. Li Qianjun tidak langsung setuju. Sebagai pewaris Kunlun, dia sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Saya tahu Anda akan segera meninggalkan kota Huaxia. Ketika Anda meninggalkan kota, Anda pasti akan diinterogasi. Saya harap Anda akan memberitahu saya interogasinya setelah itu. Semakin detail semakin baik. Saya telah meninggalkan kota Huaxia, tetapi Anda berada di dalam kota Huaxia, bagaimana saya bisa memberitahu Anda? Li Qianjun merentangkan tangannya. Situ Yufan mengeluarkan jimat giok dan berkata, ambillah, kamu dapat menggunakan ini untuk menghubungi saya. Selama jaraknya 100 mil, tidak akan ada masalah. Oke, aku melakukan ini untukmu, tapi aku tidak melakukannya untukmu, tapi untuk Yulong. Aku tidak ingin dia terluka. Li Qianjun berbicara secara langsung. Terima kasih, kata Situ Yufan penuh terima kasih. Jaga Yulong baik-baik, dan kamu akan berterima kasih padaku. Situ Yufan berkata Yulong adalah wanitaku, tentu saja aku akan menjaganya dengan baik. Yulong masih lajang sekarang. Dia belum menjadi wanitamu. Aku masih punya kesempatan. Li Qianjun berkata dengan suara yang dalam. Yah, kamu tidak bisa bersaing denganku, karena Yulong dan aku telah melalui terlalu banyak cobaan hidup dan mati bersama, yang di luar imajinasimu, kata Situ Yufan dengan tenang. Li Qianjun berkata tentu saja saya tahu, tapi saya tidak punya kesempatan, karena saya mengenal wanita lebih baik dari Anda. Aku mengakuinya, tapi aku tidak akan kalah darimu. Situ Yufan sangat percaya diri. Ini menarik. Saya suka persaingan yang ketat. Li Qianjun tidak punya niat untuk menyerah. Situ Yufan tidak ingin melanjutkan pembicaraan, jadi dia segera pergi. Li Qianjun, aku akan pergi dulu dan menunggu kabar baikmu. Bisakah kamu memberikan jimat giokmu kepada Yulong? Aku akan memberitahunya secara langsung. Li Qianjun berkata dengan keras. Tidak masalah. Situ Yufan melambaikan tangannya dan segera pergi. Setelah menyelesaikan masalah tersebut, Situ Yufan mengunjungi beberapa toko besar, terutama untuk melihat apakah ada di Rodin yang dijual. Selama ada di Luodan yang dijual, meskipun harganya setinggi langit, dia akan membelinya untuk meningkatkan budidaya mereka. Tapi saya berjalan melewati beberapa toko berturut-turut, dan tidak ada satupun yang memiliki di Luodin. Seorang bos yang sangat akrab dengannya mengatakan kepadanya Yang Mulia Situ Yufan, jangan mencarinya kemana-mana. Pil di Luo tidak dijual ke dunia luar dan umumnya berada di tangan 9 sekte abadi. Karena itu, ada banyak orang di Tiongkok Timur. Sebagian besar ahli alam Tianyuan pada dasarnya berada di 9 sekte utama abadi, dan jumlah total ahli alam Tianyuan di sekte abadi lainnya tidak melebihi 20. Bahkan lebih jarang lagi bagi pembudidaya biasa untuk melakukannya, melampaui alam Tianyuan. Dengan kata lain, pil bumi dimonopoli. Apakah tidak ada ahli alkimia di luar 9 sekte abadi yang dapat menyempurnakan pil bumi? Situ Yufan menghela nafas. Hanya ada sedikit ahli alkimia di Tiongkok Timur yang dapat memurnikan pil tanah. Banyak pil tanah yang tersisa dari masa lalu, dan semuanya sudah habis. Karena itu, pil tanah tidak akan dijual. Terima kasih sudah memberitahuku, aku akan kembali dulu. Situ Yufan menyeret langkah beratnya kembali ke Ting Feng Yayuan. Situ Yufan, apa yang kamu lakukan sepagi ini? Kenapa kamu tidak energi sama sekali? Yulong sedang mengagumi bunga dan tanaman di halaman, dan kebetulan melihat Situ Yufan masuk, dan dia merasa banyak keraguan. Situ Yufan berkata saya pergi mencari Li Qianjun. Apa yang kamu cari dia? Yulong semakin bingung. Situ Yufan berkata saat saya memintanya keluar, dia harus menuliskan penyelidikan musuh dan memberi tahu kami. Ngomong-ngomong, ini adalah jimat giok untuk menghubungi Li Qianjun. Dia menunjuk Anda untuk menghubungi Anda. Yulong dalam keadaan linglung, dan Situ Yufan meletakkan jimat giok itu ke tangannya. Jangan khawatir, aku percaya padamu. Situ Yufan tersenyum. Yulong sangat tenang karena Li Qianjun setuju untuk membantu. Ini adalah hal yang baik, mengapa kamu putus asa? Saya pergi ke beberapa toko besar untuk membeli di Luodan, tapi sayangnya saya tidak mendapatkan hasil apapun. Situ Yufan menghela nafas. Yulong berkata pil bumi sangat langka. Sangat disayangkan bahwa sekte Lingluo kami telah menurun. Di masa lalu, ada orang-orang di sekte Lingluo kami yang dapat menyempurnakan pil bumi, jadi kami tidak perlu khawatir tentang pil bumi sama sekali. Yulong, tahukah kamu sekte abadi mana yang memiliki alkemis yang bisa menyempurnakan pil bumi? Tanya Situ Yufan. Saya tidak tahu secara spesifik. Hanya setengah dari 9 sekte abadi yang memiliki bakat seperti itu.
Situ Yufan berkata dengan suara yang dalam sebagai kepala dari 9 sekte besar abadi, Sekte Tianji seharusnya memiliki orang-orang yang begitu cakap. Sekte Abadi Kunlun dan Xiao Yao selalu menjadi salah satu dari 9 sekte besar abadi, jadi mereka juga harus memiliki kemampuan orang-orang di lembah Suiwei. Jika Anda tidak pandai memurnikan pil, saya tidak tahu siapa di antara sekte abadi yang tersisa yang memiliki bakat untuk memurnikan pil duniawi. Situ Yufan, jangan pikirkan ini. Faktanya, sebagian besar ramuan duniawi dari 9 sekte abadi berasal dari pagoda. Pagoda itu sangat ajaib, tampaknya memiliki ramuan yang tak ada habisnya, tidak hanya ramuan tingkat rendah, tapi juga ramuan surgawi. Kata Yu Long. Pagoda itu, apakah itu pagoda kuil Shaolin? Seru Situ Yufan. Bagaimanapun, dia adalah murid kuil Shaolin, jadi dia tentu pernah mendengar tentang pagoda. Hanya saja dia belum pernah membutuhkan ramuan yang begitu mendesak sebelumnya, jadi dia tidak mengambil hati pagoda itu. Sekarang Yulong menyebutkannya, dia langsung tertarik. Yulong mengangguk dan berkata ya, hanya ada satu pagoda di seluruh Dongtu Sensu. Tampaknya pagoda itu diturunkan dari orang yang mendirikan kuil Shaolin. Namun, pagoda tersebut sekarang dikelola bersama oleh 9 sekte abadi, dan orang lain tidak memiliki kesempatan untuk memasuki pagoda. 9 sekte abadi dengan ketat memblokir informasi, dan yang lain tidak tahu kemana harus pergi. Selama mereka mengetahui tempatnya, orang lain dapat memasuki pagoda tersebut, karena pagoda tersebut terbuka. Ini ditetapkan oleh pemilik pertama pagoda tersebut, dan Sekte Tianji tidak dapat mengubahnya. 8 sekte abadi lainnya, setelah mencapai kesepakatan dan memblokir berita, pagoda tersebut sudah diketahui semua orang, kata Yulong. Situ Yufan bertanya bukankah tempat lahirnya pagoda itu sudah diperbaiki? Itu harus diperbaiki. Dulu, pagoda selalu muncul di Gunung Shaoxi. Tapi sekarang sudah pasti bukan di Gunung Shaoxi. Gunung Shaoxi telah menjadi cabang dari Tianjimen. 8 sekte abadi lainnya seharusnya tidak setuju untuk membiarkan pagoda itu berada di Tianjimen. Itu terkendali, kata Yulong, tidak ada yang tahu di mana tepatnya. 340.